Adam. Saya mau bahas tentang hari kiamat sih, kapan nih kira-kira ya Bang? Waduh, Udah gak sabar lagi dia menghadap Iya. Sang Pencipta. Saya udah gak sabar karena kan saya sudah diselamatkan Bang. Makanya saya pengen tanya nih sama Bang, kira-kira kapan gitu, kira-kira itu kiamat itu kapan akan terjadi gitu. oke. Silakan. Saya pernah tanya sama Yesus. Yesus, kapan kiamat? Dijawab sama dia. Mengenai kiamat itu pasti terjadi, kata dia kan. Malaikat di surga tidak tahu. Bahkan aku, anak juga tidak tahu. Yang tahu itu hanya Bapa saja. Coba Anda baca dalam Matius 24 ayat 36. Itu kan Yesus kapasitasnya menjadi seorang manusia. Nah iya, kan sama, saya juga manusia kok ditanya kapan kiamat datang. Tapi kan Pak Sugi kan lebih memahami Alkitab, lebih mengetahui Alkitab. Berarti Saya Anda rasa bisa lebih memahami. gitu. berarti Anda menganggap saya lebih hebat dari Yesus gitu. Bukan. Lebih memahami daripada saya. Daripada Yesus. Kalau untuk ukuran Pak Sugi Astagfirullahaladzim. tinggal ditangking Pak Sugi. Nanti kayak Konten bisa gak Glenn tuh kalau nanya Kayak si jangan Agusta tahu, pasti Pak tanya balik, gak kaget gitu loh. Yesus Saya yakin aja udah jawab nggak tahu. Nggak lagi tahu. sama Ustaz Sugi. Nah siapa tahu Ustaz Sugi lebih tahu. Nah maka pertanyaan saya, berarti Anda menganggap saya lebih hebat dari Yesus. Kan begitu jadinya Bang. untuk ukuran Pak Sugi mah ditangking aja, udah sekali tangking udah kayak Agustan itu nanti itu. Oh gitu. Iya dong. Pak Sugi gimana? Tasal Dulu Jakir naik aja menganga mulutnya. Wow gitu. Gimana coba? Mengang. Tapi saya waktu mimpi ketemu Yesus saya bilang iblis minggat kau, pergi dia dari saya Bang. Gimana tuh Bang? Nggak apa-apa, tinggal nunggu aja Pak Sugi ya. Bener ini bener nih. Iya benar, saya juga benar. Pernah saya katakan Hanya berkali-kali. Pernah saya katakan berkali-kali, saya ceritakan di sini. 2014 saya itu mimpi ketemu Yesus. Saya diajak ke bukit tertinggi gitu kan, tinggi banget lah bukit itu. Lalu saya ditunjukkan bumi sebelah timur itu meledak-ledak kayak yang di Palu gitu kan. Lalu dia bilang, sosok ngeluarin Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah Tuhan, kata dia kan. Saya bilang, kamu iblis, Tuhan tidak mungkin nampak. Ditinggal saya Bang, pergi dia, takut sama saya Bang. Tinggal menunggu jawabannya. Oh iya. Aja untuk Gimana mau jawab orang dia udah kalah duluan pergi? Ya, nanti aja lihat. Oh, Nggak apa-apa. berarti dia mau datang kedua kali. Saya tunggu. Kira-kira dia ngacir lagi enggak gitu. Soalnya datang pertama menghadapin saya udah ngacir. Apa kira-kira berani lagi ngadepin saya? Hah? Iya. Hah? Nantilah. Oh, iya. Nanti kita lihat. Kalau saya nggak- Oke, hanya- lanjut. Kalau saya hanya bisa berdoa saja lah untuk Pak. Oh, iya. Lanjut. Ini mau kita mau serius apa mau kita bikin bercanda dulu Pak? Santai dulu. Kalau ada Bang Juma jangan terlalu serius kali, harus bercanda-bercanda dulu. Gitu. Wah Bang Juma mental. Apa mau turun? Bang Juma diculik. Siapa Bang, yang pada culik Gurunda? Enggak, Halo. gini, coba Bang Adam. Mau nanya nih. Kalau mau ngomong, kau mau nanya. Gini, kamu meyakini Yesus itu kan akan datang kedua kalinya. Akhirnya Bang Juma sudah terselamatkan. Yesus kan akan turun kedua kalinya, artinya dia kan belum turun. Pertanyaan saya, Yesus turun kedua kalinya itu sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Tempo hari saya nanya ini, yang ditanya bilang nanti saya tanya pendeta dulu ya. Nah, ini silahkan mungkin. Silakan Hilariusrah. Silakan jawab. Adam silakan jawab. Ayo silakan dijawab itu. Memang bener ini Kenjo nih. Malah saya dinaikkan pula.
Dinaikkan Bunda sama si Kenzo saya nih, kurang ajar itu. Terus Jadi saya yang terdampar nih sekarang di Komale Bunda nih. Sebenarnya kan saya kan hanya ngeliat dia, jadi kan saya tinggal, saya makan kacang hijau. Terus nggak Toto- bisa jawab gitu maksudnya. Toto sudah di dalam Komale Bunda pula loh. Ini kerjaan temen ini si Kenzo nih. Anda mengatakan, Pak Adam mengatakan ini kerjaan teman, alasan untuk kabur atau alasan tidak bisa dijawab? Tidak, saya tidak akan kabur karena Oh. sudah memang benar, memang benar, memang kejadiannya seperti ini. Jadi Oh, si berarti Kenzo, Anda dekat-dekatan sama si Kenjo? saya kan teman. Iya, dekat-dekatan rumahnya. Dibilang dekatan sih enggak juga, saya yang datang ke rumahnya gitu, main-main. Oh, gitu. Ya silaturahmi lah Bunda. Iya, ini Hilarius Ranblak ini, bapak yang udah tua. Tapi bapak Hilau ini dia jago typing jago. Tapi pas naik, dia udah ketiga kalinya naik, kagak ngomong, cuman diam di sini. Padahal bertyping jago banget, ngatain saya. Ini Pak Hilau ini padahal udah tua, ngatain saya di bawah, naik di atas cuman diem. Coba deh. Tapi Bunda, Ya. ada baiknya seperti apapun orang berbuat terhadap kita tinggal berdoa aja Bunda. Gitu dia. Iyalah. Oke. Ya Oke udah. lah, kalau gitu saya doakan lah ya Bapak Pak Botak Hilarius Ranbalak. Saya doakan Selalu Pak sehat. Botak ini semoga mendapat hidayah dan tidak bertyping menghujat di bawah. Ya, saya doakan ya Pak Hilau dapat hidayah ya Pak ya. Itu. Oke. Iya, saya ini Kenapa dia dipanggil botak? Kan memang botak, Bang. Oh. Kenapa nggak cukur kalau gitu? Apa yang dicukur orang botak? Alis, alisnya sekalian. alis. Bulu ketek ya kan. Biar kayak alien. Oh gitu ya. Iya, dia kalau typing itu Bang menghujat saya terus. Tapi giliran naik dia diam nggak berkutik. Tapi maafkan Mungkin dia saja, Bunda. suka. Maafkan saja Bunda Oh ya. gitu ya. Iya dong. Mm-mm. Mungkin dia suka kali. Kalau kita mau memaafkan orang yang bersalah sama kita akan mendapat berkah kita dari Allah. Udah itu Kok pasti. tahu? Iya udah pasti tuh. Dengar dari Bunda, Ustadz ini itu. daripada Pak Adam ini cuma khotbah, mending dia jawab tadi yang ditanya Ustadz Ali. Jawab apa itu? Tadi ditanyain dari tadi kok. Tanyain apa sih? Aduh saya nggak nyimak sih. Ini memang Ustadz benar Ali nih. silakan Ustadz. Kayaknya dia tadi lagi ngelantur Enggak. kemana-mana Ustadz. Iya, ngomongin tentang kiamat tadi ada pertanyaan. Saya sebenarnya kurang paham di kitabnya kawan Kristen. Yesus itu akan turun kedua kalinya itu sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Pas kiamat. Saya rasa iya betul. Bapak Bang Juma itu. Perjanjian kiamat dia turun itu. Bersama dengan gelombang api, gunung-gunung lagi meledak. Iya mungkin itu ya. Mm-mm. Bang Juma lebih memahami kayaknya sih saya sekarang. Iya, kayaknya begitu nih. Ini bapak yang di bawah ini loh yang memahami ini. Siapa namanya tadi? Yang mana? Ini Hilari. yang di Pak bawah. Botak. Itu naik botak. Habis namanya susah kali, coba namanya Hilarius Jangan bilang-bilang Ranbalak. botak, nanti dikutuk sama Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja berapa itu? 2:3 ya. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mana ya benar ya? Oh ya benar. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencomooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Wih, gara-gara ngejek botak.
Sampai seperti itu. Diazab sama Tuhan, dicabik-cabik sama beruang. Waduh, Serem ya. serem banget Ini ini. ya. Iya. Ini 1,9 saksikan ya. Ini udah ketiga kali. Bentar. Ini 1,9 ya. Ini udah saksikan ya. Pak Botak ini diam ya. Ini ketiga kali. Nah saya turunkan. Tengok aja dia bertyping. Saya terus dihujatnya. Nah, tengok aja typing. Ini ketiga kalinya. Karena ketiga kali diam saya panggil Pak Botak. Nah tengok aja dia bertyping. Saja, Bunda, maafkan saja, maafkan sudah. Maafkan loh. Tokoh, kalau Bunda memaafkan kan tidak membuat Bunda rugi. Memang aku gak rugi sih, tapi harus dikasih pelajaran. Oke. Yang udah berhak ada. memberi pelajaran kepada manusia sebenarnya ya Allah itu sendiri, udah. Oh gitu ya. Iya. Oh, Dialah yang gitu. berhak untuk menghakimi, kita tidak. Kita Oh tidak gitu ya. boleh, tidak boleh untuk menghakimi sesama. Oh Karena gitu kita ya. sama, Bunda. Kalau menduakan Tuhan boleh nggak? Hah? Menduakan Tuhan boleh nggak? Nggak boleh juga dong. Oh nggak boleh juga ya. Terus kamu nggak menduakan Tuhan? Tidak, saya tidak berdoa. Tidak ya. Tidak ya. Tidak. Sama Tuhan saya. Esa juga, Ehad juga, Bunda. Yang mana Tuhannya? Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus Tuhan. Emang di mana tertulis dia Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dia sembahlah dia? Di mana? Di mana tertulis Yesus mengatakan dia adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan sembahlah dia. Yohanes 1 ayat 1 udah kelihatan. Dan juga Apa itu? di Wahyu 1:16 kan sudah menyatakan akulah yang pertama. Yesus berfirman sendiri, akulah yang pertama. Maksudnya dalam arti dia menyatakan akulah yang pertama, ialah pertama yang adalah di apa ini? Ya, mungkin yang kita rasakan di dunia dua alam inilah ya. Oh, dia yang pertama yang dilahirkan di dunia ini gitu. Yang pertama dan yang terakhir dan yang akan datang dan yang kekal, itulah sudah memang apa? Kok dia yang pertama yang ada di bumi, tapi kenapa dia ada setelah nabi-nabi terdahulu? Eksistensinya dia menyatakan bahwasanya ada, memang tuh Allah itu ada. Eksistensi, menyatakan dirinya itu ada. Iya, menyatakan dirinya itu ada memang. Dan juga maut tidak dapat menguasainya. Woi, mau tidak dapat menguasainya, tapi dia pernah mati. Iya, tapi tidak. Iya, itu maksudnya Mati, membuktikan turun dalam loh, kerajaan maut, membuktikan bahwasanya dia hidup kembali. Mana sih? Bang Juma silakan kurunda. Nabi-nabi dahulu itu mana ada yang bangkit? Saudara- Saya pengen tahu. Saudara Adam, Iya Bang Juma, aduh, saya kalau dengar Mau- suara Bang Juma ini mau agak berapa tusuk? terus ke bunda Kok kayak gitu mirip lah. nanti? Saya ada pertanyaan klasik ya. Ada sudah 78 anak TK yang saya tanya belum bisa jawab. Apa tuh gue bilang? Bang, Ya, 78 anak TK sudah kutanya tapi 72 aja Bang. belum bisa mereka jawab. Itu tubuhnya Yesus yang ciptakan siapa? Tubuhnya, jasadnya. Jasadnya, Iya. jasadnya ya Allah lah Bang. Anda yakin itu? Karya Allah. Allah saya ada punya yang naik Allah, pesawat. sembahan saya ini berkarya. Bahwasanya menyatakan eksistensinya ada gitu loh Bang. Iya, Dia berkarya. Waduh, Saya cinta soal nggak boleh ditegur ya. Bang Erik, Waduh, Bang Erik, Bang Erik. Tinggal diturunkan aja, Waduh. turunkan aja. Udah aman. Oke. iya maksud saya jasadnya loh, tangannya, kakinya, lambungnya, giginya, rambutnya, notnya yang dipotong. Itu yang ciptakan siapa? Itu Allah.
Allah ya pastinya. Karena kan dia kan apa bang, begitu besar kasihnya terhadap dunia ini. Sehingga dia menciptakan anaknya. Hah? Dia Itu kan mencipta. Itu kan kiasan, bukan berarti dia Bukan. menciptakan anak ataupun kawin mawin, bukan seperti Bukan, itu. bukan. Jasad Yesus itu kan bukan kiasan, tapi benar-benar wujud. Dia biologis. Iya, karena karya Allah ini, Allah punya karya. Iya, berarti maksudnya ini kita berbicara mengenai ciptaan. Kan firman itu telah menjadi daging. Nah, sekarang siapa yang menciptakan Telah menjadi daging ini? manusia. Iya, menjadi siapa yang menciptakan daging tersebut? Ya Allah lah. Nah, berarti Yesus itu tubuhnya diciptakan, betul? Iya. Nah, berarti Yesus ini adalah ciptaan Tuhan. Sepakat kita ya di situ dulu ya. Tapi pun ada catatannya bang. Apa itu catatannya? Catatannya. Hmm. Kalau seperti kita ini bang, atau manusia-manusia yang lain bang, itu terjadi karena ada sepasang ataupun berlainan jenis. Iya, kan Tuhan Nah, bisa itu. menciptakan. Tapi kalau Yesus Kristus tidak seperti itu bang. Iya, tahu. Kan Tuhan menciptakan. Langsung roh Allah itu sendiri bang. Tuhan menciptakan itu kan banyak caranya. Ada yang diciptakan dengan cara suami istri, ada yang cuman bapak aja, ada yang cuma ibu aja, ada yang tanpa ayah ibu, kan gitu. Ada bang. Intinya kan kita sudah sepakat bahwa kemanusiaan jasad Yesus itu adalah diciptakan oleh Allah, betul? Iya, saya setuju. Tapi ada catatannya bang. Itu yang saya tekankan Apa lagi? tadi, ada catatannya. Iya, catatan apa? Yang ini ada. catatannya adalah yang ini ciptaan spesial gitu, ya kan? Langsung dari Allah itu sendiri, Ruh. Iya. Maksudnya kalau kita kan iya. memang dari sepasang berlawanan jenis, ya kan? Ya, mungkin abang sudah paham lah itu, ya kan? Maka terjadilah membuahkan, ya kan, saling itu terjadilah benih itu ya dibuahkan dan jadilah manusia, kan seperti itu. Tapi kalau Yesus Kristus tidak seperti itu bang. Iya, tahu, ngerti lah ya. Nah ya sudah Iya, paham. ngerti. Anak TK yang kutanya juga bisa menjelaskan itu. Sekarang permasalahannya diakui tidak bahwa tubuh Yesus itu adalah ciptaan? Ya pastinya terjadi suatu pastinya ciptaan lah bang. Iya, ciptaan. Berarti kita sepakat Yesus itu ciptaan kan? Iya, tapi kan ada notabene saya katakan tadi. Iya. Yesus adalah Yesus adalah ciptaan yang spesial. Oke? Enggak spesial, bukan spesial. Maksudnya notabene melalui dari roh Allah langsung bang, enggak melalui yang abang mungkin kita ketahui lah seperti itu gitu. Iya tahu, tapi kan dia ciptaan kan bang? Betul, ciptaan, memang karya Allah. Allah berkarya. Iya. Manusia inilah. Jadilah Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia gitu. Iya, berarti Yesus ciptaan kan? Memang betul ciptaan, iya ciptaan, karena kan sudah berbentuk wujud ya. Iya, berarti kita seperti ini bang. Ada kayu kayu ya masih dia berserak-serak. Kita pantek menjadi kursi. Kita kan nyiptakan kursi, betul tidak? Iya. Betul. Seperti itulah. Permasalahannya sekarang adalah bahwa teman-teman Kristen menyembah ciptaan berarti. Kan Yesus disembah sama Kristen. Sementara Yesus adalah ciptaan, berarti Kristen menyembah ciptaan. Benar nggak? Kalau dibilang menyembah ciptaan juga ya bisa, dibilang tidak juga bisa, Bang. Karena namanya itu yang berkuasa. Kenapa bisa tidak sebentar? Namanya.
Sementara Nama Yesus dia. kan sudah sepakat kita dia ciptaan dan terbukti Kristen mempertuhankan Yesus, berarti Kristen Karena mempertuhankan begitu besarnya ciptaan. kasih terhadap dunia, makanya dia mau. Menganugerahkan anaknya supaya disembah, kan gitu. Maksudnya merendah serendah-rendahnya di hadapan manusia ciptaannya. Kan udah hebat Allah kami itu. Udah Iya, nggak bisa maksudnya Begitu besar maksud kasihnya lah. iya, maksudnya Tuhan menciptakan dirinya kan? Hah? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Firman. Iya, maksudnya Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia kan gitu. Itulah. Betul nggak? Ya, untuk penyelamatan Iya. manusia itu juga gitu. Berarti betul Kristen menyembah ciptaan kan gitu. Bukan seperti itu konteksnya kalau di iman kami, Bang. Loh, tadi Yesus ciptaan, Yesus disembah, dituhankan, berarti Kan Kristen ada menyembah notabene, ciptaan kan? Kan ada notabene saya katakan tadi. Bahwasanya Iya. dari ruh Allah. Bukan kalau kita memang ya dari terjadi adanya kita di dunia ini ya karena ada hubungan ya mungkin sepasang Iya, manusia seperti itu, Bang. artinya kesimpulannya Kristen menyembah ciptaan Tuhan yang notabene kan gitu. Ya, harus ada notabene-nya bahwasanya langsung dari Allah itu sendiri gitu loh. Iya. Langsung dari surga. Iya, jadi Kristen menuhankan manusia yang notabene-nya diciptakan langsung dari surga, betul? Betul? Manusia yang diciptakan langsung dari surga, betul? Anak manusia yang turun dari surga, betul. Tapi kalau Turun dari diciptakan surga. tidak. Turun dari Ya, surga atau Turun dari diciptakan? surga, pas. Turun itu. Kalau turun berarti dari atas jadi Jadi manusia, kita dari berbentuk- atas jadi gini. dari atas sudah manusia memang. Jadi gini Bang Juma, ya itu kan kuasa Allah. Kita nggak bisa menjengkali atau Iya. tidak menerima, harus menerima. Iya. Itu Oke, begitu, berarti Bang Juma. Oke. Berarti Yesus adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari kuasa Tuhan. Kan gitu. Iya kan? Lain lagi. Berubah lagi. Halo? Dari Tuhan, dari bagian Gimana, Bang? Allah. Gimana? Dari bagian Allah itu langsung memang terus turun. Yang turun kan bukan manusia. Dia dari ya Yang karena turun- kan sudah berbentuk wujud. Jadi kan dia bisa Nanti- jadi dijadikan, dia bisa juga dikatakan ciptaan, Bang. Nah, iya, Karena memang kan udah berbentuk wujud pada Iya. saat itu. makanya tadi kita sudah sepakat Iya, anak manusia. Yesus itu adalah ciptaan kan gitu. Berarti Kristen menyembah Tapi ada notabene Iya. gitu. Kristen menyembah ciptaan yang notabene-nya adalah firman yang menjadi daging kan gitu. Betul? Ya. Nah. Nah, itu Allah itu sendiri. Iya, Bahwasanya jadi- firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi itu sama dengan Kristen akan mengakui bahwa menyembah ciptaan yang penting ada embel-embelnya yang datang dari langit, dari surga. Betul? Tidak seperti itu, tidak ada embel-embelnya. mau dia ciptaan, mau dia manusia, mau apapun yang penting ada datanya. Yang notabene-nya adalah firman jadi manusia. Gini loh, Betul? Gini, Bang Juma. Iya. Jadi kehadirannya Yesus di dalam dunia ini membawa kemuliaan Allah. Tapi kalau dia membawa kemuliaan, kenapa mati terkutuk? Hah? Yang dikatakan terkutuk itu, Bang Juma, Ya. karena itu Yesus itulah yang menebus semua dosa-dosa dan kutuk yang ada pada manusia pada saat itu. Maka itulah maksudnya itu ibarat maaf cakap nih Bang ya, ngomong kasar ya. Itu dosa dan kutuk sudah lari kepada ke Yesus Kristus seperti itu. Maka itu Emang manusia punya kutuk apa, Bang? Udah masuk kita, Pak. Ngomong udah masuk. Udah. Tadi tunggu kita dengar. Emang manusia itu
punya kutuk apa? Dan siapa yang mengutuknya? Enggak lah, karena kan manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Bang Juma. Kata siapa manusia jatuh ke dalam dosa, Bang? Sudah jatuh ke dalam dosa, Bang Juma. Kenapa bisa jatuh ke dalam dosa? Emang mereka ngapain? Kenapa dia? Kenapa manusia jatuh ke dalam Nanti lah dosa? kalau saya ketemu dengan orang-orang pada saat itu saya akan tanya. Dan, tapi kalau saya sekarang ini sudah menyatakan saya pun berdosa. Bang Juma pun berdosa. Seperti Iya. itu. Tidak Ya, ada semua yang ada manusia di yang Komal ini berdosa. iya. Bahkan yang mendengar Komal ini pun berdosa. Saya yakin. Iya, Nggak maksudnya ada gini yang loh, masalah. Bang. Tadi katanya Yesus datang untuk nebus dosa, kan gitu. Dosa apa? Dosa apa yang ditebus? Jangan ini loh, Bang. Sekarang Manusia. ini sudah ditebus gitu loh, Bang. Yesus diciptakan, tadi sudah diakui. Berarti Kristen menuhankan ciptaan Tuhan yang notabene-nya adalah firman yang menjadi daging, kan gitu. Nah, kenapa dia harus menjadi daging? Alasannya untuk nebus dosa. Dosa apa yang ditebus, Bang? Bukan. Kalau seandainya berbentuk roh, semua pada lari tunggang langgang, Bang. Ya enggak lah, karena roh enggak kelihatan. Ini saya kasih gambaran sama Bang Juma. Satu, kalau dia berbentuk roh, itu semua, bahkan mungkin nggak ada murid-murid yang mau mengikuti, tunggang langgang semua, Bang. Kalau dia Bahkan berbentuk saya roh pun enggak ada yang lihat, Bang. Kalau dia Bang. berbentuk roh tidak ada yang lihat. Ngapain lari tunggang langgang? Jadinya kan taruh pun tidak ada yang melihat, tapi ada suara kan, pastinya kan pada tunggang langgang, Bang. Kan seperti Nggak bisa bersuara kalau cuman roh. Siapa bilang tidak bisa bersuara? Oh iyalah. Udah aja bisa ketawa kiki. Jadi masa Abang nggak tahu bahwasanya itu kuntilanak aja bisa tertawa dia di atas pohon. Kalau Jadi- saya suara-suaranya ketika dia ketawa saya tahu. Iya. Ketika tahu saya Kalau ada suara, itu roh itu. Tapi kalau ada suara itu berarti ada materi yang kemudian bisa menimbulkan suara. Kalau roh tidak memiliki materi, sehingga roh tidak menimbulkan suara, Bang. Betul banget itu Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Justru kalau roh, abang sadar kalau di belakang abang itu sekarang lagi banyak roh bertanduk 7 bermata 7 lagi merokok di belakang abang. Rokok rohani tapi. ya, aduh, Kenapa, Bang? Bang Lagi Jum. merokok? Iya, Bang Juma, Bang Iya, aku di sini. Bang Juma. Ya. Kok nggak ada suaranya ya? Nah, ini sudah jadi roh ini. Aduh bahaya. Bang, aku pamit dulu Bang. Ini aku baru ditelepon sama bos nih. Suruh bergerak iya. nih. Mohon maaf nih. Sebenarnya aku mau panjang lebar juga mau bicara sama Bang Juma ini. Kita Iya. mau diskusi juga. Cuman ya situasi ini gimana? Iya, siap. 86. Kenzo. Bro. Ganti baju. Berangkat kita. Ayo. Udah gitu aja Bang Juma ya. Oke. Pamit dulu ya. Mohon maaf Oke. sebelumnya kalau bila mana ada kata-kata yang salah ya. Oke, Bang Adam. Salam Bang sama Juma ya. Kenzo. Yo. Sampaikan Kenzo jangan malas mandi. Oke? Ini dia, ha? Sampaikan ke beliau jangan malas mandi, bilang. Singing. Yang kemarin? Bukan, ini udah singing katanya, udah suruh mandi dulu katanya. Ya, udah cepet mandi. Iya, mandi dulu, Bang. Halo. Wah, Ya udah gitu aja ya, Bang Juma ya. Mohon iya. maaf ya. Oke, sip. Yuk, pamit. Yuk, semangat malam. Polos sekali dia. Benar-benar disuruh temannya mandi. Kok abang tahu Kenzo malas mandi? Enggak, bercanda aja. Tapi Tapi dia dia agak kan serius. temannya. Tapi dia agak serius loh. Iya, kamu disuruh mandi katanya. Astagfirullahaladzim. Yo, yang agama Kristen tuh kalau naik kalian itu jangan bikin ribut. Naik bising banget. Ayo, agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan yang Kristen.
Mudah-mudahan Bang Erik bisa mengambil hidayah, dan mudah-mudahan Bang Eriknya bisa memeluk agama Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayo mana nih? Ayo tuh, teman-teman buruan itu harta karun 1000 loh. Ayo teman-teman buruan. Mana nih Oten? Naik dong Oten. Ya tuh. Oh, itu Kristen ya? Disuruh naik. Udah naik lu. Dia Ini minta UTST ya. apa? Aku pakai selamat tungtring nggak dinaikin. Selamat Tungtri. Lu tadi minta naik, lu tengok room penuh apa kosong? Sembarangan. Kosongin room penuh lah. lu. Room penuh minta naik. Siapa yang mau kuturunin? Rungkatin dulu baru bikin lagi. Dijawab aja tadi lagi penuh gitu loh. Kok jadi kayak mau perang aja sih kalian? Pakai pedang. Lagian coba tuh Bang Juma, udah tahu penuh ngapain dia komplain coba. Ya udah sekarang giliran beliau kerja tuh, kerja. Dinda Kores kerja. Ayo. Gimana? Sandar dulu lah sebentar. Gimana kalau kita berdua ini ngomong asli di depan Bang Juma, habis kita diomelin res. Ya. Iya makanya jangan diulangi. Sembarangan. Selamat Ayo, malam. aku mau kerja nih. Datang kok besok. Masih Masih mau datang besok. Masih mau kok datang besok. Gitu. Itu Masih Mi. mau. Mau bang, tanggal 3 aku datang bang. Bang Handi tanggal berapa? Gimana? Bang Handi. Mungkin dia tanggal 6. Kok bisa? Nggak tahu itu gimana ceritanya itu. Kok Satsuki makanya- tiket pulangnya udah sekalian atau belum? Belum? Oh Gampang. bagus. Udah 2 bulan aja di situ Gurunda. Satsuki taruh. Dosa pulang. Enggak, rencana kemarin saya berangkat tanggal 3 itu karena ingin nyantai dulu di Jakarta. Enggak taunya langsung disuruh ke Makassar. Ya terus gimana? Oh. Kenapa Bang Handi nggak sekaligus? Dia mau bareng Pak Indra mungkin. Tanggal 6. Mana ceritanya? Oh, ini apa karena aku perempuan kali ya? Makanya Nah, gak ada Gurunda yang yang tuan ngajak rumah aku kok ya. nggak ngerti. Enggak, Ya, ini karena aku biarlah perempuan. mereka misterius. Biarlah aku di sana lama-lama dulu. Iya. Enggak, ini kok gak ada yang ngajak aku gitu loh. Apa karena aku perempuan ya? Udah lah besok aku operasi plastik lah jadi Ustaz laki-laki. Tugi keluarkan dong kata-kata mutiaranya. Oke, goblok. Itu kata-kata mutiara saya itu. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bang. Malam. Malam. Zaverius. Baru lulus kuliah. Enggak kuliah. Oh. Oke, mau topik apa? Tanya agamanya dulu, Res. Mau Ikut topik aja. apa? Konghucu atau Hindu? Kristen saya. Oh, oke, sip. Dari kapan? Dari lahir. Oh, dari lahir. Nggak bosan kah? Astagfirullahaladzim. Boras ini. Pala lu, Res. Supaya langsung Parah, dialog gitu. Ya. Zaverius kenapa nggak bosan? Kan itu bisa dijawab secara teologis tuh, secara bangga gitu loh. Oh, Iya. ada yang dapat 500. Karena yang utama kan kesetiaan. Kalau dalam kekristenan, Mm-mm. ya itu jawabannya kesetiaan. Iya, ada Oh, lagunya karena kan. setia ya. Jadi menerima setialah gitu kurang ya. dan baiknya ya. Ya, Oh, Ada apa yang kurangnya kosong. kalau boleh tahu? ya. Ada yang Apa kurangnya kalau boleh tahu? Proses menjadi Kristen itu susah. Oh iya ya. Itu minusnya, nggak segampang yang lain Islam. mungkin ya. Mm-mm. Ya, saya nggak mengatakan karena saya nggak tahu proses masuk Islam, masuk Buddha, masuk Hindu. Tapi yang jelas seperti saya kan Kristen Katolik. Kristen Katolik, oke.
Ya, jadi proses menjadi Kristen Katolik itu sulit, harus pelajaran dulu. Misalkan dibaptis bayi nanti sudah besar ya harus pelajaran. Harus Istilahnya katekisasi. Pelajaran lagi ya. ya katekumen. Ya, ketekumen, katekisasi. Wow, makasih Bang Fisabila. Gua kemarin 1 tahun di Katolik gampang aja kok. Tinggal masuk, duduk, alah, gampang. Tapi kan belum dibaptis. Untuk dapat baptisan itu susah. Mbak Blokir. Ya kalau Itu mau dibaptis Dia harus tinggal katekisasi catat. dulu. Oh, Kalau mau jazakallah khair, dibaptis akhir tinggal fisabilillah. catat. Itu terus Zaverius susahnya ini nyari Makasih, nyari Bang kolam Fisabilillah. yang sesuai budget ya untuk pembaptisannya. Bukan. Kalau dalam Katolik nggak pakai kolam. Oh Ya, enggak, percik. pakai apa nih? Ya, baptis Percik ya? percik. Ya. Airnya dari Ya, airnya sudah disiapkan di ini. Dari baskom biasanya itu. air Iya. apa? Pakai baskom. Ya, air putih, air bening Air biasa keran, yang sudah air keran. Air putih biasa, oke. Aqua ya? air bening bukan air putih. Oke. Nah, terus baptis percik itu belajar dari siapa? Belajar maksudnya? Sejarahnya apa dalilnya gitu loh. Dari mana baptisnya percik? Yaitu yang diperintahkan oleh Yesus, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, nah ini baru ilmu, baru tahu gue kalau Yesus baptisnya tuh ngepercik. Ya intinya kan kalau ketika dulu zaman dulu tuh di kolam. Seperti Yesus pun dibaptis di Sungai Yordan. Mm-mm. Tapi pergeseran zaman itu dibaptis di kolam atau di percik itu esensinya sama. Oh gitu, yang penting air ya. Iya, itu ada Kalau media. Tadi kata Bang Pak Feni katanya zaman dulu di kolam, zaman sekarang di kolam renang. Tuh, Nanti kalau misalnya keluar lagi mode baru baptis oles misalnya, itu tetap bisa ya karena esensi. ya intinya kan nggak istilahnya nggak menyalahi aturan lagi. Oke. Kenapa nggak Protestan? Kenapa? Kenapa nggak Protestan? Ya masalah keyakinan kan nggak bisa kita paksakan ya. Saya Apa yang cocok nggak meyakinkan di Protestan? Ya kalau di Protestan itu kan dia ajaran Rasul itu ada yang dipakai, ada yang enggak. Kalau Katolik itu sepenuhnya ajaran para Rasul itu diadopsi. Oh, apa yang nggak dipakai kalau di Protestan? Ajaran para apostolosnya? Seperti buat tanda salib itu di Protestan kan nggak ada. Oh, murid-murid pakai gitu? Di mana tuh? Ya, Murid-murid pakai tanda salib di mana tuh? ya kalau waktu para murid itu belum ada. Lah, Itu kan setelah Yesus naik, nah itu baru muncul baptislah segala bangsa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ketika Yesus akan naik ke surga. iya. Nah, terus yang bikin tanda bikin tanda apa tadi dibilang? Tanda salib. Nah, bikin tanda salib itu ajaran para rasul. Ternyata murid nggak begitu. Jadi rasul yang mana yang di ini tuh? Ya, Kekristenan itu kan ada setelah Pentakosta. Jadi nggak serta-merta begitu Yesus lahir terus menginjil, katakanlah berkarya ketika masa hidupnya, terus kekristenan itu sudah ada. Belum seperti itu ketika Pentakosta lah kekristenan awal itu ada. Mau nanya, kenapa dibilang Pentakosta? Apa mereka waktu bikin gerejanya di pantai, terus pada ngumpul jadi Kosta, jadi Pentakosta gitu? Pentakosta buat pantai. Dia ngomongnya Pantai Kosta loh. Iya, Ada dua Penta memang, ada penta, ada pante. Hmm. aja.
Sama aja. Terus Pantai Kosta itu gimana? Apa dulu waktu meresmikan atau awal mulanya gereja itu di pantai mereka? Setelah kenaikan Jadi Rasul siapa yang pertama kali menggunakan tanda salib? ya itu semua rasul ketika Yesus naik surga itu diberi mandat seperti itu. Jadi nggak ada secara simbolik rasul ini yang pertama membuat tanda salib, nggak seperti itu. Oh, jadi Yesus pas naik ke surga itu dia tanda salib ya? Seseseh gitu. Bukan, dia mengatakan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus tanda salib itu yang ini bukan yang jidat pundak kiri pundak kanan bukan sih? Iya, betul. Nah, itu siapa yang pertama kali? Yang pertama kali ya para rasul. Siapa? Nama rasul kan ada namanya. Iya, ya ke-12 murid dan ke-70 murid. Oke, Petrus kapan melakukan tanda salib? Ya sebenarnya esensinya bukan kapan, siapa yang ini. Cara itu seperti itu. Jadi nggak bisa istilahnya pemahaman Anda dipaksakan supaya Anda bisa mengatakan apa yang Anda tanya. Ya, nah ini posisinya. Ya, kalau mereka nggak begitu ya jangan difitnah. Rupanya difitnah. Ya tanda salib itu katanya para rasul tanda salib. Ditanya kapan mereka begitu, jangan dipaksa untuk mereka begitu. Ini bro, Ya. saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang tidak dasar. Artinya yang tidak kuasai, bukan istilah hoak, enggak. Artinya ada katakanlah seorang teologi atau apa. Kalau saya kan kok tidak berkompeten untuk menjelaskan itu, tapi faktanya seperti itu. Artinya kalau bro mau nanyakan itu, tanyakan yang berkompeten, tapi dasarnya itu ada. Cuman saya Ya nggak bisa. makanya tadi naik ditanya mau bahas apa. Tadi jawabnya malah ya apa aja lah, silakan tanya. Jadinya kan nanyanya ke situ-situ saya. Tapi kan nggak semua harus saya jawab kan. Secara mendetail seolah-olah saya sudah jadi guru besar ilmu kajian agama dan sebagainya. Jadi ya kita Harusnya Zaverius kalau naik ke sini tuh memang udah di situ levelnya walaupun tidak ada labelnya. Tapi seenggaknya levelnya udah sampai situ gitu loh. Harusnya. oh gitu. Ya iyalah. Gimana? Coba tanya Islam Coba tanya Islam. Tanya dong. Assalamualaikum. Tanya dulu. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen? Tumpal kenkae. Oi. Saya Kristen. Oke, dari kapan? Baru baru. 2010. Oh, baru 2010. Betah ya? Nah, Sip. Mau nanya apa? karena saya dari SD sampai SMP saya pelajarin perdalamin. Saya mau nanya. Iya, boleh. Tadinya agama apa dulu? Tadinya agama apa? Saya dulu Muslim, cuman baca ikut-ikutan begitu aja dulu. Oh, Saya mau nanya. ya saya mau jawab. Apa benar Al-Quran itu berasal dari Allah? Betul. Pembuktiannya mana? Arab Islam semua. Dari mana Anda tahu? Arab Islam semua. Apakah Anda udah pernah pergi ke sana? Si Kores ngomong apa, dia ngomong apa gak nyambung. Kok gak nyambung? Kan aku nanya jelas. Arab Islam semua. Apakah Anda pergi sana? Nah, iya benar. Pembuktian dong, fakta nyata. Jangan asal karang-karang. Ya udah. Ini
Gua lihatnya dari statistik di dunia digital kan banyak yang memperlihatkan statistik agama-agama negara-negara. Kalau ada statistik nggak usah dilihat-lihat, bisa dikarang-karang itu. Makanya saya Ya bilang tadi makanya pertanyaan pertama, jangan ambil satu statistik lah, ambil 10, 20. Jadi lu saya bisa kan nanya membandingkan. awal pertama kan saya tanya ya, apakah Al-Quran itu dari Allah? Anda bilang iya. Dari mana buktinya? Apa buktinya? Arab Islam semua gue bilang kan. Bukan, Al-Quran itu dari mana Anda buktinya itu berasal dari Allah. Ya lihat dong, lihat pengajaran dalam Al-Qur'annya. Pertama, Arab Islam semua, pengajaran benar. Kedua, 10 negara tertinggi di dunia tentang kemiskinan tidak ada Islam. 10 negara tertinggi di dunia tentang penyakit seks menular tidak ada Islam. Pengajarannya benar. Kamu kurang jauh main. Mau dilihat data statistiknya? Jangan usah data statistik. Kenapa? Data daerah puncak aja seks orang Arab kenceng. Lah, di Belanda sana perempuan Kristen dijual-jualin. Iya nggak? Ngapain jauh ngeliat? Yesus sering diteriakan di film-film porno. Oh Yesus sodip. Oh Yesus sobik. Itu artinya apa? Tuhan tuh sering di pornografi, Bre. Aku mau nanya lagi tadi kan Sakit benar ya? dari Sakit judul ya? awalnya dulu. Sakit dong, pedas. Bukan. Aku mau judul awalnya dulu. Apa Al-Quran itu dari Allah? Iya betul. Karena nama Allah di masjid, nama Yesus di film porno itu. Makanya aku nggak mau masuk Islam. Kenapa? Pedas. Oh, Batinku meleleh. Halo. Tidak. Halo. Kenapa ada jalan Quran itu ya? Gonta-ganti istri, gonta-ganti suami. Karena pagan Yunani lah yang dijiplak Yesus mengenai pernikahan monogami tidak boleh poligami. Pedas. Ternyata Yesus menjiplak pagan Roma. Tidak. Ada lagi? Jawab dulu lah. Udah. Karena pernikahan monogami tidak boleh poligami itu dari pagan Roma. Mau datanya? Halo. Allah itu tidak menginginkan orang nikah gonta-ganti. Allah itu Ya udah, menginginkan kenapa Yakub istrinya kok kayak Islam ada 4? Halo. Apa? Tidak, sakit. Batin Kristenku terguncang. Yakub poligami 4 kayak Islam. Tidak. Ada lagi? Kedua, kenapa Al-Quran? Makanya saya bilang tadi itu berarti Al-Quran itu fiksi, buku dongeng, cerita. Oh enggak dong, Yunani yang buku Kenapa dongeng. aku Matius bilang 27:51-52, zombie kudus bangkit. Orang Yunani, Roma dan Yahudi tidak ada yang mencatat. Iya. Halo, Sakit. dengar dulu Iman dong. Kristen makin terluka. Zombie kudus bangkit nggak ada saksi. Halo, dengar dulu. Apa lagi? Kenapa pada saat waktu juga Rocky Gerung di depan ulama, di depan Habib, di depan Kiai mengatakan Quran itu fiksi, tidak ada yang protes, berarti itu kan dongeng. Enggak Berarti itu dong, benar. Kristen yang kitabnya Fakta dongeng. dan Lihat nyata. aja, NRKN Kologos tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasanya Yunani, isinya dongeng semua. Yesus kenal Hades, kenal Tartarus. Hades sama Tartarus dewa Yunani. Ini dongeng baru. Kok bisa-bisanya agama Tuhan kenal sama Hades? Tidak. Batinku, imanku, Roh Kudus, kenapa kau undur diri daripadaku? Lah, aku nanya dari Loh, awal ini gue pertama kok nggak menjawab. dijelasin? Kenapa nggak kuat dijawab? Lain daripada Sakit lain. kupingnya, Kalian itu mendengar begini. jawabannya. Sakit iya. Bukan, kalian itu Nggak begini, sakit asal kupingnya. ditanya, Gua kasih yang lebih sakit lagi ditanya mau. begitu, kalian nggak makan, aku berak, gitu. Pedas ya, pedas Gitu kenapa? kalian jadinya. Di Islam jangan guncang dulu. Di Islam Tritunggal itu buat cebok. Kita cebok pakai 3 batu. Dar, pedas. Makin meronta-ronta batinku. Tritunggal yang Tuhan kok jadi buat cebok. Kan saya tanya tadi, Kan saya kenapa jawab bilang tadi ini. gitu?
jawabnya nggak jelas. Lo dijawab pedes Saya banget kan kok nggak nanya jelas. bagus. Karena sakit banget dijawabnya, makanya buat lu nggak jelas. Akurat itu Apalagi benar enggak, kawanku. ternyata fiksi kan. Dongeng Fiksi. itu Yunani, Dongeng kok ada cerita. Hades coba. Roh tenung itu ruah Pitona. Pitona itu dewa ularnya Yunani. Kok bisa masuk di Roma 16 nomor 16? Lukas 16 nomor 23 kok Yesus bisa kenal Hades, gua tanya. Kenapa? Ayo dijawab, kenapa? Hah? Hah? Sakit batinku melihat imanku hancur Halo. di tangan Kores yang raja data Yunani. Karena Makanya kita pekse kenapa manusia terbongkar-bongkar red light district di Kenapa Belanda. Quran itu Perempuan kebohongan? Kristen semua. Ada lagi nggak? Mending turun bre, mending turun. Sakit gue kalau ngejawabin, serius. Nggak jelas, nggak Sakit jelas. gua kalau Pertanyaan ngejawabin, gua dijawab serius. nggak jelas. Lah lu ngomong soal kitab fiksi memang jelas. Ketika gue perjelas fiksi itu adalah Yesus mengenal Hades dalam perjanjian baru Lukas 16 nomor 23, lu bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak lu? Halo. Nggak bisa kan? Apa nanya pertama? Lah gua jelaskan menjawab. Gua menjawab dengan ini. benar, dengan fakta. Lah bukan mana dengan faktanya fiksi. coba? Ayo keluarin data. Sini gue bisa keluarin data. Gue bisa keluarin data. Sini perhatikan di sini. Nah Kan gini, gue Tuhan open cam nih, gue itu open cam nih, gue awal. open cam ya. Lu siap-siap lu. Lu kira gue bohong apa? Nah, nih, lu lihat dulu kipas angin. Gue kipas lu. Sini ya. Oh no, oh Yesus, oh my God. Nah ini Lukas 16:23. Nah di sini. Tuh, ini apa ini? Ini Hades. Ada Hades di sini. Tuh. Hades. Kai ento Hades. Hades siapa Hades? Oh no, oh Yesus Christ. Hades adalah ini lihat sini. Hades adalah dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Yesus lu dongeng, bre. Ini Hades ini. Dewa Yunani. Yesus lu yang juru selamat Kristen ini kok tahu Hades? Temenan iya. Adek kakak. Adek kakak. Bingung lihat Muslim ini. Satu sekolah waktu Karena di sinagoge Quran ditanya Yunani. jelas. Hah? Halo. Ini. Batu kemenangan dulu gua. Gimana? Kalau Gimana Quran itu dari kalau Quran itu Gimana dari nih? Allah, kenapa yang saya bilang tadi kutanya itu nggak Gimana ini? dijawab? Kenapa bisa-bisanya ada Hades dalam perjanjian baru? Sakit ya? Oh Yesus in pornografi, so deep. Oh Yesus so big. Memang nggak jelas semua. Lah kenapa tumpal? Makanya nama Tuhan itu dari masjid dikumandangkan, dari rumah ibadah, jangan di film porno. Jadinya orang-orang ya kayak lu penyembahnya. Oh my God. Oh Jesus so deep. Oh Jesus so big. Jesus Christ, what is it in my belly? Ah gitu deh. Iya nggak? Sakit bre, pedas. Kores tuh kalau ngomong pedas. Itu nggak jelas semua, udah congean. Apa kenapa tumpal? Kenapa ini loh Hades tuh nih Hades mirip nggak sama Tuhan lo? Wah udah hilang. Kabur. Wah, roh jahat Kabur, undur kabur, diri kabur. daripadaku. Kores gambar. Aduh res. Enggak itu Bukan. gambarnya bukan ini kok. Nah aku udah kerja. Oke, selamat malam Mulyadi, Pak Mulyadi. Selamat malam. Samuel, selamat malam. Ya. Nice, Pak. Oh, alah turun aja lah Pak. Wah, bising. Nice. Dia mau diskusi tapi lagi karaokean, cemana sih dia tuh? Aku belum mainin kecapi loh. Kenapa sih kalian yang minta naik itu aneh-aneh? Oh no. Ada suara lain. Enak kan data gue Ji? Nah pakai tuh.
Oke, teman-teman agama Ada Kristen loh ya berdiskusi, silakan ya. kawan-kawan Kristen pahami ya, kawan-kawan Kristen ya pahami. Ada larangannya dalam kitab kalian, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Di film bokep nama Tuhan lu berseliweran. Oke, selamat malam Joel Alaska. Assalamualaikum. Oh, agama Islam ya? Iya, Islam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman agama Kristen ya, Kristen. Yang mau diskusi Mau silakan menanggapi, naik Pak? minta permintaan. Mau menanggapi atau gimana? Kalau mau bisa Enggak mau cari. apalagi. Maaf ya, mau cari flower aja. Baluap turun kau. Baluap. Turun kau baluap. Cari followers. Astagfirullahaladzim. Kau cari followers, anakku aja mau cari followers di sini aja gak aku kasih, apalagi kau. Sakit perut gue kamu. Aduh, kenapa malam ini yang naik orang-orang sakit semua? Stop. Oji, sisakan ketawa lu buat besok. Gue kalau di rumah nggak bisa ketawa lagi, gue berisik gue. Itu Bang Oji dari tadi ketawa gara-gara ini datangnya Bang Kores tadi tuh. Makanya dia tuh ketawa, nggak tahu ngebayangin apa tuh Bang Oji tuh. Enggak lagi takut nggak boleh ketawa kalau di kontrakan berisik. Dia males gara-gara Kores dimasuki deh, gimana dimasuki? Entah nih Kores ini wah parah nih Kores. Oh Kores, oh no Kores, oh no Jesus, oh no Jesus. Ini Oji ini kayaknya lagi bahagia dapat ini, dia dapat job ini. Kagak, gue lagi kerja, lagi dapat job gimana? Lagi kerja. Lu bahagia kali lu. Nggak, emang orang ya, emang lucu emang ya. Oh Jesus Christ, oh no, oh zombie. Jangan lu praktekin, mentang-mentang lu pengantin baru. Apaan sih? Lu tertawa apa nangis sih? Hanya gara-gara no yes aja pun. Ya, Ini Oji ingat zaman klasik Gurunda. Ingat masa Kurang mudanya itu. Indonesia. Oh iya, zaman dulu pas gua nonton gitu ya, gitu dia. Oh yes Jesus, oh yes Jesus gitu. Nah ini lagi pengalaman juga ini dia. Itu Bang Oji ketawanya seneng banget itu loh, heran aku Bang Oji. Pengantin baru kan dia. Astagfirullahaladzim. Enggak. Tapi berani taruhan yuk. Aku yakinnya si Oji ini ketawa karena dia mau praktekin, tapi dia ketawa dulu. Ntar nanti pas praktekin gak ketawa. Ketawa dulu. Sampai di rumah, orang rumahnya dimasukin dia ke kamar ya kan. Oh no Jesus, oh no Jesus katanya. Apaan sih? Oke. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Agama Kristen. Ji, pas bang Oji. Ji. tar dulu. Pas Bang Juma bersuara si Oji langsung diem dia. Oji. Takut dikutuk jadi batu tawas. Oji, lu kebanyakan ketawa lu, jaringan lu hilang kan, rasain lu. Wah, si Oji jaringannya hilang. Oh no. Iya tuh. Oh yes. Oji, lu gak kesel kan Ji? Oji. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Yang naik agak waras dikit apa sih? Gak usah pinter lah tapi waras kayak. Makanya Tritung kalau naik bahasa dijaga. Bahasa dijaga. Kalau gua udah counter, lu nggak bisa ngapa-ngapain gua. Nikmati tuh.
ujung-ujungnya kabur. Langsung tobat itu, Pin. Langsung tobat itu. Macem-macem sih lagi ya. Iya kan nanya bisa yang santai gitu kan, biasa-biasa nanya gitu. Ini si Wardah ini lagi nggak kerja tuh, Natali cuma kumpulin koin aja. Natali tuh kerja Belum ngurus suaminya. Tahu dia. Seodija kasih Al-Kafi dulu, Seodija. Al-Kafinya kasih dulu. Oh iya, dia nggak tahu aku nongkrong dari pagi ya ampun. Apa Al-Kafi Bang Kores? Iya. Oke, selamat malam Bang Grassroot. Assalamualaikum, shalom, selamat malam. Selamat malam. Apa Grassroot? Apa agamanya? Kebetulan Kristen, Bang. Oh, kebetulan yang menarik. Kebetulan yang membahagiakan. Ya udahlah, lanjut. Udah sama Bang Jumaja diskusinya, masih koras payah. Ya kalau aku diskusi kecepatan ya. Iya, lu cepet banget main ulti. Bang Juma lah kasih pemanasan dulu. Ya kau enggak langsung main ulti, kabur kan? Nggak ada 15 menit, udah kabur. Masih kering udah digas. Lecet-lecet lah. Menggunakan Kasih pemanasan dulu. Habis dikasih pemanasan baru. Kau enggak main ulti langsung. Tuh, oke tuh stasiun. Ada tuh. Yo, Dewa Perang lagi nyantai. Oke Bang, ada yang mau ditanyakan Bang Grassroot? Enggak sih, saya enggak bertanya. Cuma pengen menjawab aja. Menjawab silakan Bang. Apa yang mau dijawab Bang? Ya lu nanya apa yang mau dijawab, lu kagak nanya. Tanya apa ya? Jangan itu ya. Ya paling pertanyaannya itu aja sih Bang Grace. Bang Grace masih menuhankan anak orang, gitu aja kalau aku. Boleh saya tanya Bang? Oke, Bang. Apa ya? Oke. Udahlah. Di dalam Yohanes 21 ayat 24 itu dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu perkataan siapa Bang? Yohanes berapa tadi? 21 24. Ayat Yohanes 21 ayat 4. 24. 24. Boleh saya buka dulu ya, saya cek. Oh, silakan. Terima kasih. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Pertanyaannya, siapakah dia yang ngomong di ayat itu? Wah, parah ini, parah. Bang Grace ini Kristen, tapi dia nggak tahu. Sementara Ustaz Sugi Islam, kok tahu? Wah, parah nih. Parah. Jangan-jangan Ustaz Sugi nyamar jadi Islam ini. Wah, parah. Benar, saya curiga juga kan sama Pak Ustaz Sugi. Iya, nyamar jadi Islam tuh Ustaz Sugi. Saya akan berguru sama beliau. Iya. Baik, saya jawab Pak Ustadz ya. Di ayat 24 di situ, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi yang menulis ini adalah si penulis Injil Yohanes ini sendiri. Jadi dia mengklaim atas murid yang dikasihinya itu siapa Bang? Yohanes sendiri, Yohanes Rasul. Berarti Yohanes cerita tentang Yohanes. Ya, karena Injil Yohanes ini menurut perspektif iman kami menjadi saksi mata dan penulis Injil. Misalnya Anda punya HP, ditanya sama istri Anda, ini HP siapa Bang? HP dia. Itu kira-kira istri Anda bingung enggak Bang? Gini, ini agak sedikit berbeda konteks Bang, Bang Ustadz ya, sorry. Karena yang di sini kita bicarakan adalah topik tentang si penulis yang menceritakan tentang dirinya sendiri, sehingga dia tidak perlu atau dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti itu. Ya, kita lihat dari tata bahasanya itu kan menunjukkan ada orang bercerita tentang Yohanes.
Ya, Ya. karena yang di situ yang digunakan adalah kata ganti milik orang ketiga atau kata ganti untuk orang ketiga lah ya, dianya. Boleh. Kan begitu. Nah, Betul. Abang dari mana tahu kalau itu adalah penulis Yohanes? Dari bahasa ini dari mana itu bisa diindikasi bahwa dia itu adalah Yohanes? Hampir seluruh isi kitab Yohanes selalu menceritakan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Dan dia menutup kalimat itu dengan penunjukan dirinya sebagai klaim atas kebenaran fakta yang dituliskannya, bahwa segala sesuatu yang diucapkan itu adalah sesuatu yang benar karena dia menjadi saksi mata itu sendiri. Begitu Pak Ustadz. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 19 ayat 25, Bang. Di situ ada yang murid dikasihi itu siapa, Bang? Ya itu dia. Yohanes itu sendiri. Oh, dia tidak bisa. menggunakannya. Kalau di situ itu Yohanes itu tidak mungkin. Karena pada waktu penangkapan, Anda lihat di dalam Markus 14 ayat 20 ayat 50, semua murid kabur. Coba Markus 14 ayat 50. Ya, Semua ya. murid kabur ketika Yesus ditangkap. Betul, karena yang konteks Yohanes berapa tadi yang dikatakan keliru berdasarkan referensi dari Markus sekian? Yohanes berapa, Bang? Yohanes 19 ayat 25 Yohanes sampai ayat 26. 25 sampai 26. Baik. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ini tidak berbicara tentang situasi ketika para murid melarikan diri, Bang. Itu ada murid dikasihi enggak di situ tuh? Ada, betul. Nah, itu di situ perempuan semua kan? Enggak ada laki-lakinya itu. Enggak. Di sini enggak bercerita tentang perempuan semua. Di sini bercerita. Coba di ayat 19 itu dipahami baik-baik itu siapa aja itu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam bahasa Inggrisnya kalau nggak salah itu diterjemahkan tuh saudara perempuan Ibu Yesus. Ya, itulah. Itu ada Maria, Maria Ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Betul. Ya. Nah, di situ itu hanya 4 orang itu perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Gini, Bang. Coba saya bicara contoh ya. Saya sedang bicara berada di mimbar hari ini. Di sekitar saya itu ada seorang 3 ibu. 3 ibu ini tiba-tiba di dalam cerita yang diceritakan orang pihak ketiga nanti menceritakan tentang kejadian pada saat itu, tentang keberadaan saya di atas panggung dengan 3 orang perempuan di sekitar saya, itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa ada hanya 3 orang perempuan di sekitar saya. Bisa saja karena itu situasinya panggung, ada begitu banyak orang sehingga di sekitar saja banyak dikerumunin. Cuman karena ada 3 tokoh yang ingin ditampilkan, sehingga penulis Injil ini menuliskan seperti itu. Itu murid yang dikasih ada di situ enggak? Ada di sini. Nah, ada di situ murid yang dikasih di ini waktu jadi saksi peristiwa mata. penyalipan ada kan? Ya, karena dia sebagai saksi Nah, mata, sementara semua murid itu kabur. Enggak. Di di Markus 14 ayat 50. Gini Bang. Kalau Bang Ustadz mengatakan bahwa itu referensi sebagai dasar acuan untuk menyatakan bahwa murid yang dikasihi ini tidak mungkin Yohanes karena para murid kabur, ini kemungkinan salah besar. Karena saat penyesahan atau dalam artian penyiksaan pun Petrus ada di sana melihat dari kejauhan. Jadi kalimat untuk mengklaim bahwa itu bukan sebagai murid yang dikasihi pun itu abang lemah di sini. Petrus memang mengikuti. Baca Matius 27 ya kalau nggak salah ya. Matius 27 itu kan. Petrus mengikuti. Lalu Petrus menyangkal. Tetapi setelah itu Petrus pergi meninggalkan Yesus juga. Ya, pergi pada saat. Tapi tidak ada selain Petrus tidak ada yang mengikuti. Nggak ada ayatnya, Bang. Di mana ada ayatnya itu? Bahwa murid itu mengikuti sampai ke situ mana? Nggak ada ayatnya. Begini Bang, ini
pengertian dalam hal mengikuti sampai di situ dan harus diceritakan tidak perlu juga menjadi dasar. Wah, ya nggak bisa sebagai dasar begitu. pembenaran. Itu Sama nanti seperti- jatuhnya asumsi Anda. Enggak. Saya punya bukti bahwa murid yang dikasih itu adalah Maria Magdalena. Lihat ketika itu Yohanes 20 ayat 15-16 ya, ayat 16. Yohanes 20 ayat 16 kalau nggak salah. Di situ Maria memanggil Yesus dengan sebutan Rabuni dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah guru. Berarti Maria Magdalena adalah murid Yesus. Begini, tentang Maria Magdalena adalah salah satu perempuan pengikut Yesus yang berada di kota Magdala. Jadi karena pengikut Yesus dari kota Magdala ini yang kemungkinan besarnya pernah mendapatkan kesembuhan, dia menjadi salah satu pengikut Yesus yang setia. Tetapi untuk menyatakan sebagai seorang penulis, Maria Magdalena tidak mungkin menceritakan dirinya bahwa Maria, terus dia menunjuk kepada dirinya. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, Nah itu dia. Sedangkan menyebut Maria saja Anda menolak dia sebagai penulis. Bagaimana pula dengan Yohanes 21 ayat 24 justru menunjuk kepada orang lain, tapi Anda anggap itu adalah Yohanes. Dialah murid yang dikasihi. Itu masih Anda asumsikan Yohanes. Sementara Maria hanya gara-gara dipanggil Maria, langsung tidak mungkin itu menulis. Ini standar ganda Anda di sini. Tidak bisa seperti itu, Bang. Kenapa Bang Ustadz menunjuk hanya Maria saja, bukan orang yang tidak tertulis sama sekali namanya di sini? Karena hanya ada satu kandidat yang layak disebut sebagai murid yang dikasihi, dia adalah Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena ini sangat berbakti kepada Yesus. Bahkan Maria Magdalena ini pernah memecahkan minyak narwastu ya di kepala Yesus, lalu diusapkan. Maria Magdalena ini juga yang menciumi Yesus, menciumi kaki Yesus. Nggak ada lain, nggak ada kandidat lain selain Maria Magdalena, Bang. Jika Maria Magdalena sebagai salah satu calon tunggal untuk menunjuk kepada seorang penulis dari kitab Yohanes, maka saya akan katakan presupposisi abang ini lemah. Anda tahu nggak? Ada Injil Maria Magdalena yang diapokrifkan. Nah ini Anda tahu nggak? Begini, saya kurang paham tentang itu. Nah itu dia ada, Bang. Salah satu Injil yang diapokrifkan itu adalah Injil Maria Magdalena. Benar. Jangankan Injil Thomas juga ada, Injil ada, bahkan ada yang dianggap sebagai Injil yang penulisnya benar, cuman karena kepentingan atas dorongan Roh Kudus menilai melalui gereja bahwa tulisan ini tidak layak untuk dikanonkan sebagai Alkitab, pun juga tidak dimasukkan dalam Alkitab. Jadi bukan cuman Injil yang memang benar sumbernya saja, bahkan yang dinyatakan bahwa itu benar tulisan para rasul pun tidak dikanonkan seperti itu, Bang. Iya, saya tahu. Intinya kan bukan masalah ditolak gereja atau tidak. Intinya itu ada Injil Maria Magdalena. Nah, saya mencurigai yang dimaksud di dalam Yohanes 21 ayat 24 itu adalah Maria Magdalena. Karena yang kalau kita nanti korelasikan dengan Yohanes 19 ayat 25-26, di situ ada murid yang dikasihi, tidak ada lain dan tidak bukan, dia adalah Maria Magdalena, karena laki-laki nggak ada di situ. Coba Anda lihat deh, bahkan di film sekalipun tidak ada gambar laki-laki di situ. Ada, Bang. Di film ada. Nggak ada. Di film itu bukan jadi jaminan. Jadi iya, itu kan gambaran dari Bible, Bang. Karena jelas sekali ya. Di situ dikatakan yang perempuan-perempuan itu siapa aja? Ya, saudara perempuan Ibu Yesus. Ya. Maria Ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. 4 semuanya perempuan, tidak ada laki-lakinya. Cek kalau nggak percaya. Nah, kira-kira kalau saya mengatakan sebegini,
saya sedang berdiskusi, contohnya di situ Bang Suma sedang berdiskusi dengan beberapa orang. Di situ ada Pak Ustadz Sugi, ada Bang Kores, misalnya ada MST. Apakah saya harus menyatakan nama saya sendiri? Kan saya cukup mengatakan bersama dengan murid yang dikasihinya. Artinya dengan kalimat itu menunjukkan saya sebagai pihak yang ada di situ sebagai turut hadir, tapi menggunakan kata ganti milik ketiga. Seperti itu, atau pihak ketiga. Ini ya, saya bacakan ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Orang Yahudi mana, tradisi Yahudi mana yang menerima laki-laki dewasa satu rumah? Tidak ada, Bang. Tradisi Yahudi nggak seperti itu. Nggak boleh satu rumah, walaupun itu sudah jadi anak adopsi, nggak boleh satu rumah, Bang. Tidak ada seperti itu. Alasan Anda itu sangat lemah sekali. Coba tunjukkan kepada saya satu ayat saja bahwa para murid itu, ya setelah lari kocar-kacir itu, dia datang lagi ke situ. Bahkan kalau kita lihat ketika Yesus bangkit dari kematian, Anda lihat di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 43, para murid posisinya masih sembunyi. Ketika Yesus tiba-tiba hadir, "Shalom, semoga kamu sejahtera." Para murid takut dan mengeri. Takut dan ngeri, menyangka Yesus itu adalah hantu. Lalu kata Yesus, "Mengapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang ada pada diriku." Posisi para murid masih sembunyi. Tidak ada ayat yang bisa Anda tunjukkan kepada kita bahwa para murid kembali untuk melihat Yesus disalib. Tidak ada. Kecuali Anda punya ayat yang bisa membantah argumen saya. Silakan. Begini, Bang. Ini ya agak beda konteks ini, Abang. Sebagai sebagai evidence-nya ya, sebagai evidence dari pernyataan Abang tentang bukan penunjukan kepada murid yang di Yohanes tadi itu. Itu bukan enggak memiliki korelasi di situ, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yohanes tentang penunjukan murid kepada murid yang dikasihinya itu menunjukkan bahwa Bunda Maria pada saat itu hanya memiliki seorang anak. Jadi di dalam tradisi Yahudi, seorang perempuan yang tidak memiliki siapa-siapa lagi, maka dia akan menyerahkan orang tuanya kepada anak untuk diadopsi sebagai ibu. Nah, ini dalam gereja kami itu kami anggap sebagai apa yang disebut dengan tipologi, sebagai Maria diserahkan kepada gereja sebagai ibunya. Seperti itu. Jadi ini ya gini loh, Bang, biar argumen Anda kuat, tolong tunjukkan ya di mana saja terserah ayat yang menunjukkan bahwa para murid itu menyaksikan ketika Yesus disalib. Silakan. Biar enak kita diskusi. Iya. Ya. Ini para murid yang Abang maksud sini para murid 12 murid. 12 rasul atau para murid yang selama 12 murid. Beri makan sampai 5.000 orang, ada 12 murid. 12 murid itu kabur. Oh, yang 12 murid. Baik. Ya, 12 murid. Terima kasih. Syukran sahabatku Meirian Sofano. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah amanah dijalankan. Terima kasih banyak ya. Sahabat-sahabat yang lain, terima kasih banyak. Silakan dukung terus Ko Julius ya, silakan. Makasih ya saudaraku, sekali lagi terima kasih. Barakallahu fiik. Sangat dekat kepadanya, makan bersama dengannya, tidur bersama dengannya, kemana bersama dengannya, dan bahkan segala rahasia-rahasia yang bersifat pribadi
juga bersama dengannya. Jadi untuk mengatakan murid yang dikasihinya ini berapa kali dalam Injil Yohanes menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai kata ganti orang ketiga tentang murid yang dikasihi itu. Jadi ketika Yesus memecah roti pada malam Paskah sebelum penyalibannya, salah seorang murid yang dikasihi itu menyandarkan kepala di pundaknya. Jadi murid yang bosom bang, bosom. Ya. Dalam bahasa Inggris bosom, dada. Ya. Bukan pundak. Jadi itu bosom. dia menunjukkan kepada dirinya sebagai Yohanes ini yang menyandarkan kepala ke dalam pundak Yesus seperti itu. Jadi kalau abang mengklaim bahwa itu Maria Magdalena, itu jujur saja tidak akan mampu untuk mengungkap kelahiran Yesus dari secara lengkap sepertinya Yohanes tuliskan, karena kebersamaan Yesus hanya pada saat-saat tertentu saja ketika melintas atau ada kepentingan tertentu seperti itu. Ya Yohanes ini pun nggak menjadi saksi dia bang. Yohanes pun tidak menjadi saksi kelahiran Yesus. Bahkan kita pertanyakan juga pernyataan Yohanes. Misalnya dia mengatakan pada mulanya adalah firman, firman beserta Allah, firman itu adalah Allah. Itu dapat dari mana dia pengertian seperti itu? Itu masih dipertanyakan gitu loh. Nah kembali lagi kepada murid yang dikasihi ini. Sudah saya tunjukkan di dalam Yohanes 19 ayat 25 itu tidak ada laki-lakinya, ya. Masa Yesus di mana? Di situ ada laki-laki itu di mana coba? Yohanes 19 coba dicek deh ayat 25. Ini tidak ada laki-lakinya, ya. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Mana ada laki-laki di sini? Coba. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini nggak ada laki-laki di sini, bang. Ya? Gini, bang. Saya sudah menggunakan ini. Kecuali, bentar, tolong tunjukkan bahwa para murid itu kembali lagi di situ deh. Di ayat mana gitu loh. Saya sudah menunjukkan bukti loh. Di dalam Lukas 24 atau di dalam Yohanes 20, itu Anda lihat deh. Para murid posisi masih sembunyi. Tidak ada di tempat penyaliban, bang, nggak ada. Kecuali Anda bisa menunjukkan ayat kepada saya bahwa ada murid-murid itu kembali lagi ke tempat penyaliban. Enggak, saya yakin, walaupun. Wah, itu asumsi, bang, asumsi, bang. Abang juga berasumsi, tapi ya sudahlah. Saya bagaimana saya berasumsi? Saya menunjukkan data. Bagaimana saya dibilang berasumsi? Saya tunjukkan data berdasarkan apa yang tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 25. Itu tidak ada laki-laki, ya kan? Kemudian saya tunjukkan Lukas 24, di situ juga apa? Nggak ada laki-laki. Nih, ini gambar penyalipan nih. Coba, ini saya tunjukkan. Ini karangan orang Kristen ya, bukan karangan saya ya. Nah, coba diperhatikan ini. Ada laki-laki di situ. Ustaz Sugi jangan, Ustaz Sugi nanti rungkat. Hah? Ustaz Sugi nanti rungkat. Iya, jangan gambar, jangan ada gambar. Ayo, Ustaz Sugi, rungkat nanti rungkat. Oke. Nah tuh, tidak ada di situ laki-laki, perempuan semua. Udahlah, itu mungkin beda persepsi aja, karena kami kan melihat konteks membaca kitab suci itu nggak membaca dari satu perspektif saja. Jadi kami melihat secara utuh, dan setiap kali Yohanes menggunakan kata ganti ketiga di sepanjang kitab Yohanes yang ditulisnya, dia menggunakan kata ganti kepada murid yang dikasihinya. Ketika dia naik ke Gunung Tabor pada saat penyaliban, ada tiga orang murid terdalam yang ikut serta dengannya, dia pun juga mengatakan bersama dengan murid yang dikasihinya. Jadi nggak ada murid lain yang memiliki kedekatan yang lebih dekat selain daripada murid Yohanes Rasul itu sendiri. Bahkan ketika pada proses penyaliban, ketika para murid kemungkinan besar tidak ada yang ikut, hanya satu-satunya murid Putra Tumorang di mute. Putra Tumorang di mute atau saya turunkan. Dia adalah murid Yohanes Rasul itu sendiri yang mengikutinya. Seperti itu, Pak Ustadz. Oke, ya saya anggap masih asumsi aja karena Anda tidak bisa menunjukkan data. Kecuali Anda bisa menunjukkan data bahwa murid itu kembali menyaksikan penyaliban itu.
Ya, bahkan kalau saya lihat di dalam Lukas 24, Yohanes 20, posisi para murid itu masih bersembunyi. Jadi kemungkinan untuk melihat itu kecil banget. Bahkan nggak ada kemungkinan untuk datang ke tempat itu, nggak ada. Mereka takut ditangkap kok. Makanya mereka kabur. Bagaimana mungkin dia akan kembali lagi mau mati bonyok ditangkap? Ya kan? Ya udah. Asumsi juga, Pak. Asumsi. Ya, silakan. Yang lain monggo dilanjut. Gurunda, silakan Gurunda. Bang Alip, Oh, Bang Alip. Gurunda Oh ya, sepertinya. kerja, Ustaz Alif kerja. Ya, Ini Bang Ustaz Juma Salib kerja dulu, Bang, Dinda Abang Alif disuruh dulu. kerja Bang. Dinda, Bang Juma kerja Alif kata. dulu. Aku lagi goreng balok-balok. Kirain goreng tempe Bang. Bang Alif kerja, wih, Bang Alif. Ustaz Alif, saya turunkan kalau nggak kerja ya. Ustaz Alif. Ya udah sama Hijuma aja. Ustaz Alif tidur gua rasa itu. Masa nunjukin gambar aja nggak boleh? Iya nggak boleh. Tanya aja Kores, tanya Ustaz Kalau Alif. kalau yang lari di belakang orang yang ditangkap itu, yang telanjang itu siapa ya? Apa itu kalau orang yang lari ditangkap, yang telanjang itu lari Yang siapa? berlari, yang melepaskan kain lenan itu siapa? Markus 14 ayat 52 kalau nggak salah itu ya. Iya. Coba kita cek ya. Coba Markus, saya baru mau buka nih. Seingat saya di situ sih. Markus 14 5. Ya, Markus 14 52 51 Oh 52. ya betul. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Bukan kain lenan tapi kain lenan. Itu Bang Juma ngapain telanjang-telanjang kayak nggak ada kerjaan amat itu? Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oh gini. Jadi siapa dia? ini nggak dijelasin siapa orang itu, tapi ini menggambarkan bahwa seorang pemuda yang ikut bersama dengan dia ini, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia posisinya juga sepertinya sedang ketakutan, sehingga hanya menggunakan kain lenan saja di badannya dan itu pun ditangkap, sehingga dengan ketakutan dia melepaskan kain itu, meskipun dengan akhirnya dia lari dengan telanjang. Jadi kita nggak terlalu mementingkan apa yang jadi kejadian saat itu. Cuman kalau sepertinya Injil Markus nanti akan saya selidiki lebih jauh lagi apa maksud dari satu ayat ini untuk menghayatinya lebih mendalam, karena tidak ada sesuatu pun di dalam Alkitab itu yang tidak memiliki makna seperti itu. Boleh ndak Anda tunjukkan murid Yesus yang menggunakan kain lenan? Karena di dalam Yohanes 13 nomor 4, satu-satunya di antara Yesus dan murid-muridnya yang menggunakan kain lenan pada saat itu ya hanya Yesus. Dan satu hal lagi, ketika kemudian Yesus yang ditengarai ditangkap pada saat itu, ya, tentara Romawi itu tidak mengenal Yesus. Dan sebelum penangkapan, Yudas dan tentara Romawi itu datang kepada tempat persembunyian Yesus, lalu ditanya, "Siapa yang engkau cari?" "Yesus dari Nazaret." Lalu yang bertanya itu mengatakan, "Akulah dia. Akulah yang engkau cari." Masakan Yudas menjawab Yesus dari Nazaret? Kalau yang bertanya ini adalah benar-benar gurunya, harusnya Yudas itu mengatakan, "Engkau yang aku cari." Tapi malah dia mengatakan Yudas malah berkata dengan tentara Romawi itu, "Yesus dari Nazaret." Enggak. Ada apa? Kok Yudas tidak mengenal gurunya sendiri? Enggak seperti itu, Bang. Iya, Yohanes 18, Bang. Ada baca Yohanes 18.
Lalu ketika kemudian orang itu berkata, Yesus yang kau cari, dia mengatakan, akulah yang kau cari. Yudas mundur dan terjatuh. Ada apa? Nah, terus kemudian jangan terlalu jauh dulu. Ini aja dulu Anda cari. Di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Orang yang berlari di belakang orang yang ditangkap itu melepaskan kain lenan. Nah, kalau itu bukan Yesus yang meloloskan diri, tolong tunjukkan kepada saya murid yang mana yang menggunakan kain lenan. Silakan. Gini. Pertanyaannya abang ini kan ketika di mana membuktikan bahwa Tuhan Yesus membuktikan satu-satunya orang yang menggunakan kain lenan itu. Ya, karena Yesus memang diceritakan melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan sebelum penangkapan. Ya, setelah itu dia memakai jubahnya kembali kan? Di mana itu dituliskan? Ketika selesai dia mencuci kaki para murid, maka dia mengenakan. Ya, di mana dituliskan itu? Saya nggak hafal, Bang. sorry, saya nggak menghafal. Tapi kronologi ceritanya seperti itu. Jadi ketika para murid setelah acara santap malam atau kami istilahkan sebagai perjamuan terakhir itu, tiba-tiba ia mengambil baskom berisi air dan menggunakan kain, mengikat kain di pinggangnya, lalu ia satu persatu mencuci kaki para murid. Seperti itu. Jadi ketika dia mencuci kaki para murid itu, dia melepaskan jubahnya. Jadi ini sebenarnya simbol akan memperhamba dirinya, dia mengecilkan lagi dirinya daripada lebih rendah daripada para murid sebagai bentuk wujud pelayanan. Jadi gitu, sebagai ajaran untuk saling melayani dan saling mengasihi, seperti itu. Iya, sekarang gini, mana dalil Yesus melepaskan kain lenan dan menggantikan jubah? Nggak ada. Kan tidak ada. Beliau menggunakan kain lenan itu dan tidak melepaskan. Kalaupun saudara mengatakan kembali menggunakan jubah, dalilnya mana? Karena dia sudah melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Saya minta maaf. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ini sudah saya baca sampai ayat 20, nggak ada Yesus pakai jubah lagi, nggak ada. Setelah membasuh kaki murid-muridnya itu nggak ada dia pakai jubah lagi. Kalau saya baca sih, saya ingat saya seperti itu. Jadi ketika selesai dia melepaskan jubah dan membasuh kaki para murid, ia kembali mengenakan jubahnya, lalu mengajak mereka keluar menuju ke Taman Getsemani. Oke, kain lenannya dilepas. Jelas ketika dia selesai menggunakan jubahnya, dia melepaskan jubahnya ketika membasuh kaki para murid. Jubah itu setelah dia pakai setelah selesai membasuh kaki para murid, ia mengenakan kembali jubahnya, seperti itu. Ya, gunakan kain jubahnya itu kan sudah dilepas tuh. Lalu menggunakan kain lenan, dan tidak ada data bahwa dia melepaskan kain lenan pada saat itu. Bagaimana itu, Mas? Sebenarnya saya bisa tunjukkan, Bang. Sederhana sekali, cuma saya nggak terlalu menguasai kitab suci dalam artian menghafal ayat per ayat. Tapi kalau secara konteks utuh, secara holistik saya bisa paham. Ya, jadi tidak ada dalilnya bahwa beliau melepaskan kain lenan setelah itu. Untuk menunjukkan ayat exactly-nya, maksudnya secara nyata menunjukkan ayat, saya tidak bisa tunjukkan karena saya harus membaca dan itu butuh waktu, Bang. Bukan berarti saya tidak bisa tunjukkan, bisa. Cuman saya butuh waktu untuk membaca kembali. Dalam Yohanes 19 ayat 2, Bang. Di situ justru 2. Yesus dipakein jubah ungu oleh para prajurit. Iya. Ya. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu.
Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian dari jubahnya, juga mengambil jubah itu. Jubah itu tidak berjahit ya dari atas ke bawah. Nah, ini dia pakai jubah itu setelah penyalipan. Sebelum itu nggak ada pakai jubah, Bang. Coba dicek. Setelah melepas kain lenan itu, nggak ada dia berjubah. Sampai peristiwa penyalipan itu pun dikasih oleh tentara Romawi, sambil dikasih mahkota duri, Bang. Jadi begini Bang. Jubah yang Yesus pakai, jubah ungu yang dikenakan oleh para prajurit itu kepadanya pada saat proses penyesahan di pengadilan itu menunjukkan akan suatu makna simbolik juga. Jadi dalam artian sebagai jubah penghukuman lah, penderitaan seperti itu. Jadi itu makna simbolik, kami sebagai orang Kristen menganggapnya sebagai itu. Dengan memberikan mahkota duri di atas kepalanya, itu juga merupakan makna simbolik. Mengapa harus itu terjadi? Karena dia adalah seorang raja dalam pengertian terlahir dari suatu penderitaan. Jadi melihat konteks kitab suci memang perlu melihat dalam perspektif yang lebih mendalam daripada sekedar ayat per ayat seperti itu. Jadi kalaupun didalami kita tidak menemukan data sesuai dengan sanggahan saudara bahwa dia menggunakan jubah lalu melepaskan kain lenan. Itu nggak ada datanya itu, Bang. Kalau masalah proses pelepasan itu, Bang Suma, pelepasan ketika proses penyaliban terjadi di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota maksud saya, maka pada saat itu sebenarnya proses para penulis Injil itu untuk menyatakan penggenapan dari kitab Mazmur. Jadi ketika dia mengatakan mereka membagi jubahku di antara mereka dan mereka membagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku, itu adalah kalimat pengulangan di kitab Sabur yang apa yang dituliskan oleh Daud. Jadi secara tidak langsung ini pernyataan secara proklamir lah istilahnya, bahwa kepada dialah sebenarnya segala nubuat-nubuat itu sedang digenapi, seperti itu. Oh, malah jadi nubuat, Bang. Ditanya apa, jawabnya apa, Bang? Karena nubuat itu kan, mesianis itu kan dinubuatkan dalam artian menderita. Sebagai seorang Jadi saya menggaris. Jadi kita belum temukan ya, belum kita temukan ya bahwa beliau. Ya, tapi saya cari coba Bang ya, saya cari ayat yang lebih tepatnya untuk menyanggah bahwa kain lenan yang pemuda yang ingin lari itu menggunakan satu lembar kain lenan lalu para menangkapnya. Sekalipun ini abang ingin menunjukkan bahwa dia melarikan diri dengan keadaan telanjang bulat, anggaplah seperti itu, seperti yang abang asumsikan. Ini kan kita bermain logika saja. Toh tidak menunjukkan bahwa anggaplah ya, ini asumsi abang yang benar. Tapi akan saya tunjukkan nanti, saya coba cari ayat untuk menyanggah bahwa itu tidak benar. Sekalipun abang asumsikan itu bahwa ternyata Yesus sendiri yang menggunakan kain lenan itu dan melarikan diri lalu ditangkap, itu pun tidak membuktikan juga bahwa abang benar bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Karena saya tahu pertanyaan abang ini sebenarnya sudah menggiring kami atau menggiring saya untuk menerima fakta logis bahwa sebenarnya bukan dia yang disalibkan tapi orang yang diserupakan, seperti itu. Ya, karena yang menggunakan kain lenan kan lolos dan tidak ditangkap. Sementara yang menggunakan kain lenan kan hanya Yesus. Iya. Gini, dari berbagai aspek pendekatan ini, asumsi ini sangat lemah, Bang. Mengapa demikian? Karena apabila benar-benar bahwa dia lolos dan tidak ditangkap, artinya kitab nubuatan perjanjian lama akan kami gugurkan seluruhnya. Itu yang pertama. Nah sekarang gini. Sekarang gini. Iya. Anda tidak bisa mengatakan itu lemah. Kenapa? Karena di dalam Lukas 24
diterangkan di data 44, 45, 46 ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi Anda cari di Taurat itu tidak akan Anda temukan. Itu lemahnya doktrin bahwa Yesus itu disalib. Yang kedua di Amsal 21:18. Pengkhianat digunakan untuk mengganti orang yang jujur. Orang Itu jelas fasik, itu. pengganti orang benar. Gini bang, gini, kalau saya yang pertama dulu ya, di kitab Taurat dijelaskan seperti itu. Sebenarnya kitab Taurat sudah menjelaskan ketika para murid, para imigran atau urban dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu dipatuk ular di padang gurun. Sebenarnya kan sudah simbolik ketika itu patung ular tembaga yang digantung itu untuk menyerap dosa mereka. Sebenarnya itu simbolik kepada Kristus yang disalibkan juga. Jadi ini makna simbolik. Tapi kalau kita mau katakan di kitab perjanjian lama, saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya itu di kitab Yesaya ada tentang proses penyaliban itu. Nah, saya juga yang mana itu? Yesaya 53. Ya, saya butuh waktu untuk mencari. Saya tidak hafal bang. Seperti Justru apa? Yesaya 5. Bang, kalau saya lihat di dalam Mazmur 91 ayat 8, ini nubuatan Yesus. Yesus hanya nonton doang, Bang. Iya. Nah, dan nomor 16-nya dia diberikan umur panjang. Coba Anda baca Diangkat itu. ke langit dan diberi umur panjang, diberi makan. Jadi Ini panjang. di ayat 11, ayat 11-12 ini dikutip oleh iblis. Itu nanti ada di dalam Matius 4 ayat 6. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Kata Yesus, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya nubuatan ini tidak disangkal oleh Yesus. Ya. Nah, di ayat 8 di situ dikatakan engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sama seperti yang tertulis di dalam Amsal 18 ayat 21, orang fasik dijadikan tebusan orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur. Ini Kristen kebalik. Orang benar dijadikan tebusan orang pendosa. Kebalik dengan Amsal, Bang. Nah, kalau saya lihat dari Mazmur ini, justru Yesus lolos. Dia harus lolos. Ya, karena Yesus di sini hanya menonton saja. Ini saya baca dari ayat 1 ya, biar enak. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu supaya menjaga engkau di segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini untuk Yesus. Terima kasih Bang Pak Ustadz Sugi. Ya, jadi apa yang Pak Ustadz Sugi tadi baca itu
ini saya nggak baca di Alkitab, tapi saya percaya bahwa Pak Ustadz Sugi membacanya dengan sangat baik dan benar. Itu berbicara tentang orang-orang yang memelihara kebenaran dalam hidupnya. Bukan Yesus itu, Bang. Itu secara umum. Secara khusus juga berbicara tentang Yesus juga. Karena mengapa? Ini tentang nubuat mesianik. Apabila hidup dalam ketaatan dan segala macamnya, maka dia akan panjang umurnya. Melihat keturunannya. Karena di dalam kekristenan disebutkan bahwa keturunan-keturunan yang akan menjadi ahli waris kerajaan itu adalah orang-orang yang ditebus di dalam namanya. Seperti itu. Oh, jadi keturunan di sini kiaskan gitu jadi ya. Kami bukan lagi diikat berdasarkan keturunan garis darah dan seperti apa, tidak lagi. Tapi kami terikat oleh garis keturunan menurut janji. Yaitu Padahal ayat ini dikutip oleh iblis. Ya, untuk membuktikan Yesus itu anak Allah atau bukan. Kata iblis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saking hebatnya iblis itu, Bang Ustadz ya, sampai dia bisa menggunakan ayat-ayat kitab untuk mengecoh dan menipu. Loh, Yesus tidak menolak loh. Dia tidak menolak, Justru, itu benar. Ya kita benar untuk Yesus kan. Tapi kan di situ ada perintah lain bagi Tuhan. Bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita memenuhi satu kriteria dan tidak melanggar kriteria yang lain, membaca kriteria yang lain, itu harus kita penuhi seluruhnya. Nggak bisa satu kita patuhi tapi melanggar yang lain. Gitu. Ini apaan? Ini apa ini? Ada noise dari mana ini? Noise. Feedback. Bang Juma, Bang Juma. Bang Juma lupa di mute. Bang Juma lagi lihat video atau apa. Oke, lanjut. Lanjut lagi Juma. Mana orangnya? Bang Juma mendahului aku. Biasanya aku duluan yang bikin video itu. Sultan ngasih taburan gift. Ini kali ini Bang Juma ya di luar. Wah, Bang Juma nih. Mana Bang Juma? Lagi Juma, lanjut. Iya. Jadi tadi itu sudah sangat jelas ya. Bahwasannya di dalam Amsal 21:18. Kalau saudara masih menyangkal juga, Anda coba lihat di dalam Lukas 22 nomor 16. Yesus di sana berjanji tidak akan makan roti kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Itu Yesus berjanji tuh. Tapi di Lukas 24 nomor 30, Yesus malah makan roti. Jadi yang mana yang benar? Yesus yang berjanji tidak makan roti kecuali nanti di Lukas berapa tadi? Hari kebangkitan di surga. Lukas 22:16. Ya termasuk Yesus nggak akan minum anggur, tapi nyatanya masih minum anggur dia waktu mau mati. Iya, betul. Di Matius 26 dia melakukan 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi. Terus ternyata hal itu tidak dilakukan di Lukas berapa tadi, Bang? 24:30. 24:30. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan, temenin Bang Gras. Ayo teman-teman Oten, silakan. Yang mengambil roti mengucap berkat dan pecah-pecahkannya dan memberikan kepada mereka. Jadi ketika itu berbuka mata mereka. Jadi sebenarnya waktu ini duduk. Jadi proses yang abang baca di Lukas 24 ayat 30 dan 31 ini itu tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar makan atau minum. Dia hanya proses pengulangan bahwa sesuatu yang tidak kamu lihat secara mata batin manusia, ketika pekerjaan-pekerjaan Allah itu terulang, maka disitulah maka hatimu akan terlihat bahwa sebenarnya apa yang telah dilakukan dahulu, kau sudah melihatnya hari ini, dan terbukalah mata mereka bahwa, loh, dia ini yang sudah bangkit, seperti itu. Jadi di sini dia tidak makan dan tidak minum, hanya merupakan cara dia untuk menyatakan bagaimana para murid ini mengenali dia. Karena
ayat ini menegaskan bahwa situasi tubuh jasmaninya sudah mengalami perubahan secara spiritual sebenarnya. Jadi sini menunjukkan ayat ini lebih kepada perwujudan bahwa tubuh dan jasmani Sang Kristus ini sudah mengalami perubahan secara spiritual, walaupun masih menggunakan kedagingan sebagai manusianya itu, tapi dengan tampak dan penampilan yang lebih berbeda. Seperti itu, Bang. Kok diem? Iya, diam ini. Bang Suma, bagaimana Bang Suma? Oh, Sorry. Cek. Ya, ada Bang, ada. Cek. Ada Gurunda. Selalu saja pasti Anda akan bantah gitu ya. Karena memang polanya ya Yesus harus disalib. Tapi Yesus di situ berjanji tidak akan makan roti lagi kecuali nanti di surga. Dan Lukas 24:30 kan terbukti dia makan roti di sana. Enggak. Kemudian di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus janji tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Tapi faktanya di Yohanes 19 nomor 30, Yesus minum anggur sebelum disalib, sebelum dia mati. Jadi memang ada kontradiksi antara Yesus yang satu dengan pernyataan yang ada gitu loh. Aku berjanji tidak akan minum anggur lagi. Tak taunya sebelum dia mati di atas tiang salib minum anggur lagi. Saya jelasin Bang ya, saya jelasin. Jadi prosesi Paskah bagi orang Yahudi pada saat itu selalu ditutup dengan minum anggur. Mengapa? Karena ketika proses pembukaan Paskah dimulai, prosesnya itu diantaranya adalah proses penyembelihan hewan kurban, seperti dengan domba yang tidak bercacat itu. Lalu mereka tutup dengan minum anggur. Kenyataannya ketika Tuhan Yesus melakukan Paskah, mereka tidak melakukan hewan kurban sama sekali. Tetapi dirinya lah, Sang Kristus ini sendiri jadi simbol bagi penderitaan. Jadi ketika dia menjadi korban dan sempurna di atas kayu salib dengan tergantung dan menjelang akhir hayatnya, lalu anggur itu dia minum dengan sendirinya dan diberikan, yaitu anggur bercampur asam. Lalu dia mengatakan, sudah selesai. Dengan demikian, pernyataan tentang domba Paskah telah digenapi di dalam dirinya. Seperti itu Bang. Ini makna teologis lagi, nggak seperti yang kita asumsikan secara letterlek saja seperti itu. Ya artinya Yesus melakukan kebohongan kedua kan. Pada saat dia berjanji tidak akan makan roti, ternyata makan roti. Pada saat dia berjanji tidak akan minum anggur, tapi minum anggur. Berarti dia pembohong kan. Minum anggur yang dia Sedangkan di dalam Amsal 11, di Amsal 11 di data nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Di antara Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 ya, nomor 60 kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwasanya akulah yang telah memilih kalian yang 12 orang, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Iblis di sini Yudas. Berarti Yudas ini adalah orang fasik. Maka Yesus diselamatkan, digantikan sama oleh orang fasik. Jangan dibalik. Yesus kemudian menjadi korban untuk orang fasik yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Amsal 11 nomor 8, Amsal 21 nomor 8 jelas bahwa orang fasik ini dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat juga dipakai untuk mengganti orang yang jujur. Ini fakta di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi dengan dipaksakannya Yesus demi untuk nebus dosa orang Romawi dan Yunani, karena ini nggak berlaku bagi orang Yahudi nih. Konsep ini nggak diajarkan ke orang Yahudi. Ini konsep mati salib, bangkit. Panjang sih penjelasannya. Yesus mati bangkit dari kematian itu hanya dijual ke Romawi, tidak dijual kepada Yahudi. Maka kemudian ketika dikatakan orang fasik dipakai ganti ke orang jujur, ya jelas Yesus itu diselamatkan.
Nah, tapi Anda harus mati-matian untuk memperjuangkan supaya Yesus itu disalib. Karena ini adalah hadiah Paulus kepada orang Roma. Baca di dalam Roma 10, situ sangat jelas tuh. Roma 14 nomor 9. Yesus yang engkau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Jadi tujuan daripada penyaliban Yesus itu adalah sebenarnya untuk disembah. Bukan untuk menebus dosa, bukan, tapi untuk disembah, dihadiahkan kepada Romawi dan Yunani. Apa buktinya? 14 surat Paulus yang bercerita tentang Yesus itu semuanya keseluruhannya bukan ditulis oleh Paulus untuk orang Yahudi, tapi ditulis oleh Paulus untuk orang Romawi dan Yunani. Makanya di dalam Galatia 1, 16, 17 dia mengaku, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Nah, jadi tentang Yesus itu mati, bangkit, itu hadiah untuk Romawi Yunani. Anda boleh cari data di mana ada data Paulus menuliskan tentang Yesus, tentang penyaliban dan seterusnya yang yang diberikan kepada orang Yahudi. Enggak akan Anda temukan itu. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Tuhan memberikan perjanjian baru, yaitu Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi hukum Paulus tidak berlaku bagi Bani Israel. Makanya Paulus hanya menjajakan kepada Roma, Yunani, nyebrang sampai Belanda, Portugis, mereka kemudian bawa ke Indonesia, dan Anda imani. Itu poinnya, Bang. Jadi silakan Anda berjuang mati-matian untuk Yesus disalibkan agar dosa Anda itu diselamatkan, tetapi Yesus juga akan berjuang bahwa dia adalah utusan Tuhan, bahkan dikatakan sebagai anak Tuhan untuk diselamatkan. Tadi guru saya sudah menunjukkan nubuatan di Mazmur 91. Dan kita sudah menunjukkan adanya dua oknum yang berbeda. Kalau Anda memaksakan Yesus makan roti, Yesus minum anggur, berarti dia adalah pembohong. Begitu juga lelaki yang melepaskan kain lenan, Anda juga tidak temukan. Selain Yesus tidak ada yang lain. Ya silakan aja Anda berasumsi, Anda beralibi, Anda berdalih. Itu hak Anda sebagai seorang Kristen. Tapi kami hanya tersenyum karena Anda membantah semua data dalil yang ada di kitab saudara sendiri. Silakan. Baik, Bang. Terima kasih. Bang Suma itu tadi mengatakan di kitab Roma mengatakan bahwa Allah telah mengangkatnya dia menjadi Tuhan, apa ya, saya lupa redaksi bahasanya seperti itu. Gini, Bang, kalau dalam pandangan teologi Kristiani, ini agak sedikit filosofis lagi. Pemenuhan Kristus adalah perwujudan atau merupakan pemenuhan dari keilahian itu sendiri. Jadi di dalam dialah tinggal seluruh kepenuhan Allah. Jadi ini sebenarnya makna teologis. Jadi nggak ada lagi kesempatan bagi sesuatu di luar Allah itu untuk menyatakan diri, untuk membantah ataupun untuk menolak. Mengapa demikian? Karena secara de facto dia telah menunjukkan kepenuhan di dalam semua dimensi. Seperti itu. Jadi ini agak sedikit filosofis, Bang, agak panjang penjelasannya. Mengapa harus dia yang Allah, yang transendental? Maaf, saya kok mendengarnya suara saudara saya ini kecil ya? Sama Bang. Iya. Saya kesusahan konsentrasi pasang kuping itu. Bisa nggak dibesarin sedikit, Bang? Oke. Silakan. Kayaknya mungkin speaker saya yang jelek ini. Kedengaran, Bang? Udah ada bagus. Iya. Jadi saya lanjutkan aja bahwa kenapa menjadi Tuhan, karena Allah di dalam Kristus itu adalah Allah yang sempurna. Begini, Allah adalah dimensi spiritual, Allah dimensi transendental. Ada satu tempat di mana Allah tidak bisa berada di tempat yang kecil. Allah tidak bisa berada di tempat yang terbatas. Allah tidak bisa berada di tempat yang tidak kudus. Allah tidak bisa berada di tempat yang antitesa dari kebesaran itu sendiri atau ketidakterbatasan itu sendiri.
Jadi di dalam Kristus Allah memenuhi semua dimensi itu. Dimensi dia yang tidak terbatas itu memenuhi juga dimensi yang terbatas. Dimensi yang maha luas yang tidak terukur itu juga memenuhi juga dimensi yang sangat terbatas dan sangat terukur. Dimensi yang sangat kudus yang luar biasa memenuhi juga di tempat yang sangat tidak kudus ketika dia mati dan masuk ke dalam alam maut. Kemudian dimensi yang sangat maha kuasa itu juga memenuhi dimensi di mana Allah yang sangat lemah dan tidak berdaya ketika proses penelanjangan, disalibkan, kemudian mati seperti itu adalah kematian sangat memalukan dalam penderitaan yang luar biasa. Jadi di dalam kekristenan, pandangan teologi keilahian itu dia tidak memiliki tempat terkecil dimanapun bahwa dia tidak berkuasa di sana. Seperti itu. Ini pandangan teologis, Bang. Jadi memang kita kalau melihat dari gini aja lah, sederhana aja. Saya ingin membahas satu logika. Kira-kira ada nggak Allah lebih bodoh daripada saya? Kalau Allah lebih bodoh daripada tidak lebih bodoh daripada saya, berarti ada satu sisi di mana Allah tidak bisa mengenal saya, yaitu kebodohan saya. Ini teologis, ya, filosofis ini. Jadi di dalam dialah tinggal segala kepenuhan Allah. Artinya dengan cara demikian Allah telah memenuhi semua dimensi dalam kehidupan sehingga tidak satu pun di muka bumi ini tidak akan bertekuk lutut di hadapannya karena segala dimensi berada di dalam dirinya. Seperti itu, Bang. Kemudian kedua. Oke. Paulus. Silakan. Paulus mengapa harus dikatakan sebagai rasul non-Yahudi dan diutus untuk orang yang tidak bersunat? Begini abangku yang paling saya sayangi. Beberapa kali saya dengar Bang Suma ini melakukan dialog dengan coba. Saya melihat saudara-saudara Kristen saya kurang beradab sih. Minta maaf Bang ya, karena selalu lebih kepada intimidasi emosional daripada ketimbang logika sebenarnya gitu. Baik, saya lanjut Bang. Saya hormat sama Bang Suma. Mengapa Paulus? Sama-sama Bang, sama. Mengapa Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Karena kita nggak tahu proses apa yang terjadi ketika dalam perjalanannya menuju ke Damsyik atau Syria, dan tiba-tiba dia melihat bertemu dengan cahaya terang itu. Di situ dalam pergulatan spiritualnya tiba-tiba dia merasakan bukan tiba-tiba sih, dia merasakan panggilan ilahi itu datang kepadanya. Jadi ketika matanya yang melihat tidak melihat kebenaran, tetapi ketika matanya yang telah buta oleh karena cahaya terang cahaya itu, justru disitulah dia melihat kebenaran itu. Ini juga bermakna simbolik. Tetapi disinilah makna perutusan dia. Ada pergulatan rohani yang mungkin terjadi sepanjang proses 3 hari sebelum dia disembuhkan oleh Ananias. Kemungkinan besar di situ dia mendapatkan semacam petunjuk untuk menyebarkan. Bagaimanapun juga Rasul Paulus adalah seorang yang ahli kitab suci dalam perjanjian lama, terutama orang-orang Yahudi, karena dia masuk keturunan, kalau nggak salah keturunan yang memegang erat tradisi Yahudi, sehingga dia sangat paham dan sangat mengerti betul bagaimana janji-janji mesianik dalam perjanjian lama itu terpenuhi dalam Kristus Yesus. Seperti itu Bang. Mengapa kepada orang yang tidak bersunat? Karena hikmat. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus ini orang yang sangat berhikmat dalam hal logika, dalam hal filsafat dan teologi, sehingga dia melihat dan menempatkan konteks Alkitab, konteks iman dan perspektif iman selalu ditempatkan dalam hal-hal yang pada esensi, bukan hanya sekedar substansinya saja, bukan sekedar syariatnya saja. Seperti itu Bang. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita melihat ya dan mendengarkan paparan saudara, orang-orang yang tidak memahami Bible, tidak ngerti sejarah mungkin akan turut di dalam penjelasan saudara bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Tapi orang yang paham Bible itu tidak akan pernah mungkin membenarkan apa yang Anda narasikan barusan. Kenapa? Seakan-akan Kristen itu memiliki ruang bebas, ruang besar sebagai pelanjut dari tongkat estafet agama Yahudi.
Apa yang Anda narasikan tentang Paulus, kemudian tentang Yesus, kemudian tentang Tuhan, yang kemudian nusul, mendudukkan dirinya pada yang tadinya maha kuasa, juga mendudukkan pada tidak yang maha kuasa, yang tadinya Tuhan, juga pada yang tidak Tuhan. Itu kalau di gereja oke, it's okay. Tapi kalau orang yang memahami konsep Yahudi, itu Anda akan, ya mohon maaf saya katakan, Anda akan dipermalukan gitu loh. Karena konsep Anda ini murni konsep yang dianut oleh Romawi jauh sebelum Kristen itu datang. Konsep yang Anda anut ini, yang Anda ceritakan, konsep yang dianut oleh orang Hindu jauh sebelum Kristen itu datang. Bagaimana mereka memahami dewa mereka nuzul kemudian ke atas muka bumi. Sama seperti yang Anda uraikan barusan. Nah, untuk mematahkan itu tentu ada poin yang Anda harus selesaikan. Di antaranya, siapa Paulus menurut Yesus? Ketika kemudian Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Anda tadi menyanjung Paulus, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cekatan, orang yang ahli. Memang betul, karena justru Yesus itu mengecam ahli Taurat. Saking pintarnya ahli Taurat itu sehingga mereka mampu kemudian membentuk suatu pengajaran di luar daripada yang dikehendaki oleh Hasem, Tuhannya Bani Israel. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15. Apakah saudara ingin bisa meloloskan Paulus di situ? Ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang masuk ke agamamu, dan setelah bertobat engkau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini adalah hal yang sangat besar. Karena Yesus mengatakan di data nomor 36-nya, semua ini ditanggung oleh angkatan ini. Artinya penyesat ini yang berasal dari ahli Taurat, ahli kitab, yang berasal dari orang Farisi, yang punya pekerjaan kemudian nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Artinya dia punya misi mengajarkan sesuatu kepada orang sampai dia bertobat. Siapa pelakunya? Siapa oknumnya? Siapa ahli Taurat ini? Siapa orang Farisi ini? Siapa orang munafik ini? Apa nama agama yang diajarkan di luar Yahudi? Dan apa pengikutnya agamanya hari ini? Kan itu poinnya. Kalau kita melihat data di dalam kitab saudara, itu satu-satunya manusia yang mengaku sebagai orang Farisi, yang mengajarkan kemudian pengajaran di luar daripada Yahudi, itu Paulus. Dan lagi-lagi, kalau kita melihat dalam Lukas 24 nomor 5, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, memang Paulus diterangkan sebagai tokoh dari sekte Nasrani. Sekte Nasrani itu adalah sekte bidat dari Yahudi. Satu-satunya loh. Kalau kita melihat data, satu-satunya ahli kitab orang Farisi yang sampai ke Kiliki, yang sampai ke Antioquia sana, yang mengajarkan kemudian nyebrang sampai ke Roma, naik kapal kemana-mana berlayar dia, dan juga menjelajahi daratan, itu hanya Paulus. Itu indikasi pertama yang sangat akurat. Indikasi kedua, nasihat Yesus kepada murid-muridnya juga terekam dalam penyelidikan Lukas di data nomor 21. Ya. Di data nomor 8 dari bab 21 dari Lukas ini, di situ diterangkan, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Paulus menulis 14 surat dia tuliskan melalui kitabnya, semua atas nama Yesus, mengatasnamakan Yesus. Aku adalah Yesus, aku adalah utusan Yesus, dari Rasul Yesus, Rasul Paulus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua nama Yesus. Dan dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia mengatakan, akulah dia. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi lagi-lagi Yesus di dalam Lukas 21 nomor 12 mengatakan, namun sebelum itu terjadi, ini Yesus berkata kepada muridnya, sebelum penyesat itu datang membawa namaku dan mengatakan aku adalah Tuhan, sebelum itu terjadi, kata Yesus, engkau semua akan ditangkap, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara. Siapa yang melakukan itu terhadap murid Yesus? Lagi-lagi Paulus. Itu indikasi kedua. Yang ketiga, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19,
Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita, tetapi dia bukan sungguh-sungguh dari kita. Jadi berasal dari tengah-tengah lingkaran penganut ajaran Yesus itu, orang-orang seangkatan Yesus. Yang terakhir, pada saat Yakub memanggil semua anaknya, ke-12 anaknya, Yakub menubuatkan semua anaknya. Dia dinubuatkan satu-satu, dan dinubuatkan Yusuf, dinubuatkan kemudian semua, Ruben dinubuatkan semua. Lalu kemudian tibalah sampai kepada Benyamin. Di data nomor 27 di Kejadian 49 itu, Yakub menubuatkan dia, Benyamin, lakumu kelak, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia merampas, pada siang hari dia membagi-bagikan rampasannya. Ini kata Yakub kepada Benyamin. Di dalam Roma 11 nomor 1, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Begitu juga dalam di Filipi 3, beliau juga mengaku sebagai orang Farisi. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, lagi-lagi dia mengaku sebagai keturunan Benyamin dari orang Farisi. Nah, kenapa saya katakan bahwasanya nubuat Yakub itu betul adanya terjadi? Pertama, Anda sebagai seorang Kristen, dari mana Anda mendapatkan ajaran Kristen itu? Nyembah manusia, nyembah Yesus, dengan konsep yang Anda utarakan tadi. Itu dari mana Anda dapatkan? Pasti semuanya dari Paulus. Jadi Paulus ini merampas dari ajaran Yahudi, kemudian dibagi-bagikan ke Romawi. Nubuat Yakub itu terlaksana, nubuat Yesus juga terlaksana, nubuat Musa juga terlaksana tentang nabi palsu. Jelas itu. Jadi ketika hari ini Anda mengatakan Yesus disalibkan, Yesus begini dan begono, ya tidak ada paksaan, Bung. Tetapi lagi-lagi Anda harus memperjuangkan iman Anda. Siapa lagi yang akan membantu makhluk yang merasuki Yudas kalau bukan Anda? Andalah yang harus menjadi penerus makhluk yang merasuki Yudas, agar Yesus itu disalibkan, agar orang-orang di luar Romawi Yunani itu bisa mengimani Yesus. Silakan dengan logika Anda. Terima kasih Bang Suma. Mantap sekali Bang Suma. Luar biasa, saya salut ini. Sangat mendalam pemahaman Alkitab. Saya bahkan tidak paham sama sekali setiap ayat. Demikian hafalnya. Baik, saya kembali ke lanjutan dari topik terakhir yang kita bahas tadi, Bang. Abang mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang-orang Kristen dengan sangat percaya dirinya menganggap bahwa estafet dari perjanjian Allah ini dilanjutkan oleh kekristenan, seperti itulah bahasanya. Begini, Bang. Di dalam kekristenan kami membagi dalam dua Alkitab. Alkitab itu terbagi atas dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah proses penciptaan penciptaan manusia. Lalu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Lalu di situ Allah menjanjikan tentang janji keselamatan melalui proses pemulihan. Lalu dalam proses pemulihan itu, dalam proses itu diceritakan beberapa tokoh yang pada prinsipnya ada 1.500 tahun lamanya, zaman kurang lebih, tapi diperankan oleh tokoh-tokoh yang berbeda, lalu membentuk satu kesatuan tulisan yang disebut dengan Kitab Suci Perjanjian Lama. Jadi ditulis oleh begitu banyak orang pada zaman itu. Lalu kitab pembukaan dari Kitab Perjanjian Baru disebutkan di sana bahwa ketika tiba waktunya, maka di situ datanglah itu malaikat Gabriel lah, datang kepada seorang perempuan suci, seorang perawan suci, mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Jadi keberlanjutan antara janji Allah di proses mulai penciptaan sampai kejatuhan dan pembentukan satu bangsa sebagai sarana proses kelahiran karya keselamatan Allah ini, sampai melahirkan satu generasi bangsa yang disebut bangsa Israel.
bangsa Israel inilah yang akhirnya melahirkan satu sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan sangat penuh sukacita dan penuh hormat kami ketika menerima kabar baik. Jadi ketika para murid menulis kitab suci, mereka tidak menyebutnya sebagai kitab suci, tapi menyebut sebagai kabar baik, yang kami kenal sebagai Evangelion, atau kabar baik, yang dalam bahasa saudara muslim kami dalam bahasa Arab pertama kalinya disebut sebagai Injil. Dan itulah bahasa yang terus terpakai sampai hari ini. Jadi bahasa Injil sebagai kitab suci perjanjian baru adalah penggambaran oleh para saksi mata siapa-siapa saja mereka yang hidup bersama dengan dia selama kurang lebih 3 tahun, yang merasakan dan hadir di sana menyaksikan bagaimana pemenuhan segala nubuat-nubuat dalam perjanjian lama dinyatakan Allah di dalam dia sampai perfect ketika dia wafat, turun ke tempat penantian, bangkit, lalu naik ke atas surga. Jadi inilah proses pemenuhan itu. Jadi dengan bangga kami sebagai orang-orang yang percaya kepadanya menyatakan bahwa Allah tidak hanya sekedar menjanjikan karya keselamatan itu, tetapi Allah telah menyatakannya di dalam Kristus Yesus Sang Mesias. Tapi kenyataannya, Abang mengatakan kembali bahwa celakalah engkau hai orang-orang Taurat, segala sesuatu akan ditanggung oleh angkatan ini. Ini menunjukkan bahwa betapa bodohnya dan lambannya mereka dalam menilai tanda-tanda zaman. Seberapa lama mereka telah menantikan Sang Mesias yang mereka dijanjikan oleh Tuhan, tapi sampai ketika Mesias datang di antara mereka, mereka tidak mampu mengenalnya. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang dijanjikan Allah ini sudah mereka alami. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dirindukan oleh Abraham, oleh Daud dan para nabi, hari ini kau sudah saksikan dan kau lihat tapi kau tidak percaya. Itu menunjukkan betapa bebalnya mereka. Namun di sisi lain, saya agak sedikit menyimpang. Namun di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa pada akhirnya disinilah karya keselamatan itu tersebar bagi segala bangsa. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja, tetapi kepada segala bangsa. Oleh karena ketidaktaatan bangsa Yahudi, maka karya keselamatan itu tersebar. Namun karena kecemburuan Allah akan bangsa ini, sehingga pada akhirnya juga mereka akan diselamatkan. Karena menjelang tercukupinya para orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, maka di situ pula akan pertobatan mereka itu akan pulih seperti itu. Jadi kenapa di angkatan pada saat Tuhan Yesus itu ada di tengah dunia dikatakan angkatan ini akan menanggung segala beban itu? Karena di angkatan ini janji itu dinyatakan. Tapi karena kebebalan dan kesesakan hati mereka, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Mengapa engkau tidak mengenal saya? Karena bukan kau tidak berasal dari Allah, tapi kau berasal dari iblis. Sehingga apa yang dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ketika seorang perempuan Hawa dinubuatkan oleh Allah sendiri akan bermusuhan dengan ular, bahwa dia akan engkau akan mematuk kakinya dan dia akan menginjak kepalamu, keturunannya dan keturunanmu akan terus bermusuhan. Di angkatan inilah kenyataan itu akan dinyatakan sebagai proses pertanggungan itu, sehingga dia menyatakan bukan Allah bapamu, tapi iblis. Saya lanjut, Bang. Yahudi tetap menolak ke Yesus sebagai kemesiasannya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa proses penerimaan Yesus ini memang agak berbeda maaf, dengan ini kok kayaknya kepanjangan banget khotbahnya ya Pak ya. agak banyak banget, memang Ibu, karena panjang banget khotbahnya ini. Saya menanggapi beberapa item yang diberikan Bang Suma tadi. Oke, saya percepat saja. Iya, ini terlalu kepanjangan soalnya, terlalu berlebihan kepanjangan. Oke. Terakhir itu saya lihat ada beberapa item yang jadi patokan bahwa yang manakah antikristus itu. Mulai ketika penggenapan bahwa ditangkap dan dianiaya. Saya lupa esensi substansi pertanyaannya tadi gimana. Terus yang kedua adalah tentang antikristus tidak berasal dari yang tapi dari tengah kamu. Saya paham ini maksudnya adalah
Bang Suma mungkin beranggapan bahwa ngapain kamu cari antikristus itu. Jadi seakan-akan antikristus itu berada di tengah-tengah kamu. Kalau kami sebagai orang Kristen, terutama saya pribadi Bang, saya justru melihat ini suatu hal yang mengkhawatirkan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang Abrahamaik, mengaku iman sebagai imam Abrahamaik. Mengapa demikian? Karena kita tahu di saudara kami yang berbeda keyakinan menganggap nabi-nabi yang kami percaya itu juga dipercaya oleh saudara kami ini. Sehingga namun pada kenyataannya ketika manifestasi pemenuhan janji kemesiasan itu justru di saudara kami ini menolak. Seakan-akan keselamatan itu bisa dipulihkan sendiri melalui perbuatan. Padahal orang-orang yang telah meninggal hari ini dan setelah Adam itu tidak menanggung dosa apa-apa karena kesalahan Abraham atas pelanggaran dosa, tapi dia menerima tanggungan atas konsekuensi dari kematian itu. Itulah sebabnya perlu dipulihkan satu Adam yang baru. Inti poinnya apa ya Pak ya? Itu. Tolong inti poinnya Ya. apa, dan tolong bahasanya ilmiah pakai data gitu. Jadi jangan khotbah di sini gitu Pak ya. Nah, kemudian itu terakhir Bang ya, tentang anaknya menubatkan, Yakub menubatkan anaknya terutama suku Benyamin, dan Paulus berasal dari suku Benyamin. Ya, saya percaya. Namun Abang perlu ketahui bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berasal dari suku Benyamin. Seperti itu Bang. Demikian. Saya lanjut ke Bang Zuma. Jadi kita tiktokan aja Bang, tiktokan aja kita supaya teman-teman kita ini nggak merasa kita ini lagi berbalas pantun. Kita tiktokan aja. Gini, bagi saya ini ya, bagi saya sebagai seorang Muslim, saya tidak melihat adanya sinkronisasi antara ajaran orang Yahudi dan ajaran Kristen dari semua aspek. Nah ini bahayanya. Bahayanya itu di situ. Kristen kemudian datang ya dengan membawa-bawa pemahaman mereka, berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang nabi-nabi terdahulu, tapi pola yang dibangun itu bertentangan dengan yang ada kenyataannya hari ini. Si pemilik kitab yang saudara katakan perjanjian lama, itu pun penamatan perjanjian lama terhadap kitabnya orang Yahudi itu hanya ada dari Kristen. Sementara mereka mengimani itu adalah justru sebagai perjanjian baru. Itu poin pertama. Kenapa saya katakan perjanjian baru? Karena Tuhan mengatakan di dalam janjinya di dalam Yeremia 1 data 31 sampai 36, aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen bukan Bani Israel, Kristen bukan Bani Yehuda. Ini yang berat. Makanya saya katakan antara Yahudi yang diberikan perjanjian baru yaitu hukum Taurat, muncul Kristen mengatakan bahwa perjanjian baru itu adalah surah-surah Paulus, kitab kanonik dan seterusnya. Apesnya kemudian sebagai Muslim melihat apesnya Kristen adalah Kristen tidak mampu menunjukkan bahwa perjanjian baru yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah surat-surat kanonik dan juga surat Paulus. Selain tidak mampu membuktikan itu, surat-surat ini pun tidak dituliskan, termasuk Lukas, termasuk Markus, termasuk Yohanes, termasuk Matius, dan juga surah Paulus tidak dituliskan untuk Bani Israel. Celakanya itu di situ. Jadi kalau dikatakan penggenapan yang mana penggenapan? Orang Israel tidak pernah menunggu Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Mereka paham betul tentang tauhid, mereka ngerti tentang keesaan Tuhan, sehingga orang-orang Farisi yang punya keilmuan tinggi juga pun tahu bahwa surat saya ini kalaupun saya kirimkan kepada orang Yahudi tidak akan laku. Maka surat-surat mereka tuliskan untuk orang Romawi. Romawi terima enggak itu? Terima. Kenapa? Karena konsep dewa nusul menjadi manusia, mati bangkit kembali, memang itu adalah ajaran nenek moyang mereka. Maka begitu mereka memiliki kitab dari Paulus in the Gang, diterima kitab itu. Konsep itu kemudian dipakai dan diresmikan sebagai agama resmi kekaisaran. Bagaimana dengan Yahudi? Jangankan pada era Paulus, zaman sekarang aja kalau kita serahkan kitab-kitab Kristen kepada mereka, jangankan dipandang sebelah mata, untuk dipandang pun kagak. Maka ini 2000 tahun loh, udah 2000 tahun.
Kenapa Yahudi dan Kristen tidak bisa menyatu dalam satu tempat ibadah, menyatu menyembah satu Tuhan? Gak bisa. Karena sejatinya Bung, Kristen itu, mohon maaf saya katakan, adalah itu yang tadi yang saya katakan, nubuatan Yesus. Akan muncul serigala-serigala nyamar seperti domba. Siapa serigalanya? Umat yang diciptakan oleh orang Farisi, di mana umatnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, ini saudara melupakan, Anda tidak menjawab. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan. Jadi tolong dipahami, kalau Anda punya keilmuan kemudian untuk memahami ini dari mulut Yesus sendiri. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Berarti orang-orang yang ada dalam cakupan daripada pengajaran Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi. Tapi sayangnya munafik, kepada orang Roma dia ngaku Roma, kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Orang munafik ini. Lalu kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Orang yang bertobat kemudian menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Pertanyaan saya, Bang, siapa orang Farisi yang ahli Taurat meninggalkan Yerusalem mendirikan sebuah agama? Dan apa nama agama itu? Inilah yang dimaksud sebagai pengajar-pengajar palsu. Apa saudara ndak pikir ketika di dalam Yeremia 31 sampai 36, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan orang Israel dan juga orang Yahudi, orang Yehuda. Ini perjanjian baru loh. Nah, sekarang Anda menggenggam sebuah buku yang Anda katakan perjanjian baru. Coba tanya pada diri Anda, apakah kitab saudara ini yang dijanjikan Tuhan untuk Bani Israel? Kalau iya, kenapa kitab saudara tidak dituliskan untuk mereka, tapi dituliskan kepada orang Roma, dituliskan kepada orang yang ada di Efesus, orang yang ada di Antioquia dan seterusnya? Ada apa dengan ini semua? Kenapa perjanjian baru, kalau ini memang betul perjanjian baru, kenapa bukan untuk Israel? Kenapa kitab Anda tidak dibacakan di dalam sinagoge, dibacakan di tembok ratapan, pada saat Sabat? Kenapa nggak dibacakan? Ada apa? Berarti perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel, sebagaimana data 33-nya di Yeremia 31, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti kitab Anda nggak laku dong. Perjanjian baru Anda itu adalah buatan orang-orang yang memang hadiah untuk di luar Yahudi. Lalu bagaimana dengan pengakuan Yesus? Celakalah engkau orang ahli Taurat, orang Farisi. Siapa orang Farisi ini yang mendirikan agama di luar daripada Yahudi? Tolong, kalau Anda bisa lolos dari sana, Anda sudah hebat. Silakan. Sebelum jawab, saya sapa dulu Rini Rida. Selamat malam, Rini Rida. Merah itu merah dia nggak bisa jawab. Bintang bulan ya. Oh ya, agama apa? Islam, Muslim. Oke lah. Oke, Gras dibantah Gras pernyataan Bang Juma. Terima kasih. Kasih atas kesempatannya, Bu. Terima kasih Bang Suma. Saya lanjut lagi. Agak banyak sekali yang harus saya sanggah, tapi karena saya harus mempersingkatnya sedemikian rupa, jadi ya begini, Bang. Yang satu aja, Bang, yang tadi. Mohon maaf, yang terakhir aja. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi dan apa nama agamanya? Silakan. Oke, saya menangkap pertanyaan itu menuju kepada Paulus, dan agama yang didirikannya adalah Kristen. Tapi tidak sampai di situ sebenarnya, Bang. Nggak sampai di situ. Kita perlu menelisik lebih jauh. Kenapa demikian? Karena kalau Abang klaim bahwa Yahudi sudah memenuhi atau sudah mendapatkan pemenuhan dari janji Tuhan, sebenarnya pada hari ini pun mereka masih menantikan Mesias. Karena Sang Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu mereka tolak sebagai Mesias. Jadi hari ini masih mereka menantikan. Jadi klaim bahwa mereka sudah menerima pemenuhan dari janji Allah tentang datangnya Mesias itu, sampai hari ini mereka masih tunggu. Jadi itu nggak terlalu tepat menurut saya mungkin, Bang. Kemudian surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, di Efesus, di Galatia, di Korintus dan seterusnya. Begini, Bang. Karena pada prinsipnya
Paulus seperti yang saya sebutkan tadi, Paulus dikirim kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ketika kabar gembira ini disebarluaskan kepada segala bangsa, dan terutama dimulai dari orang-orang Yahudi juga. Mengapa orang Yahudi? Karena di wilayah-wilayah kekuasaan Romawi pada saat itu, yaitu mereka para orang-orang Yahudi itu berdiaspora. Jadi ketika Paulus menulis surat dalam perspektif iman Yahudi, mengatakan bahwa inilah Mesias yang dijanjikan itu dan telah terpenuhi melalui Kristus ini, mereka akan lebih mudah menerima ketimbang orang-orang pagan pada masa itu yang tidak mengenal apa itu janji, apa itu ini, apa itu seperti itu. Jadi ini surat-surat yang memang sengaja dituliskan kepada komunitas-komunitas diaspora, orang-orang Yahudi yang tersebar di beberapa area di sekitar Yudea, bahkan sampai ke Italia, Roma sana. Begitu Bang. Silakan Bang, lanjut. Iya, jadi kalau Anda berbicara Mesias, bagi internal Yahudi, mereka sudah berani mengatakan bahwa Mesias yang mereka tunggu itu adalah Daud. Di mana mereka mendapatkan patokan? Mereka mendapatkan patokan pada kitab Yeremia 30 nomor 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Eloh mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi mereka sudah menunggu oknumnya. Enggak ada lagi dia tunggu bahwa yang kita tunggu ini adalah siapa enggak. Mereka udah paku mati. Mesias yang mereka tunggu adalah Daud. Mau terlepas itu seperti apapun ceritanya, ini konsep iman mereka. Ini konsep iman mereka. Itu satu. Terus yang kedua, Yesus menubuatkan adanya orang Farisi, ahli Taurat nyeberangi lautan menjelajahi daratan, dan Anda mengatakan itu adalah Paulus. Berarti udah jelas keterangan daripada Yesus, Paulus itu pengikutnya yang ditobatkan itu adalah menjadi orang neraka. Kenapa menjadi orang neraka? Satu, orang ini mengajarkan kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Yang kedua, dia mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Yang ketiga, mengajarkan Tuhannya Bani Israel itu ada 3. Banyak pola-polanya yang kemudian menyebabkan mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan 2 kali lebih jahat. Kenapa? Sejahat-jahatnya orang Farisi, termasuk Paulus, dia tidak pernah menyembah Yesus. Maka oknum yang kemudian menjadi sasaran pertobatan yang dilakukan oleh Paulus terhadap orang Romawi yang menyembah dewa-dewa itu, mereka bertobat dari penyembahan dewa-dewa dan berhala mereka menuju kepada ajaran Paulus, tetapi sama aja, tetap aja masuk orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, yaitu Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus, Paulus tidak pernah menyembah Yesus, tetapi korbannya hampir semuanya menyembah Yesus. Nah itu poinnya Bang. Jadi kalau hari ini kita masih mencari siapa Mesiasnya, udah jelas Mesias bagi Yahudi. Dan kalau kita mencari siapa agama, siapa tokoh dari Farisi yang mendirikan agama, kita sudah temukan juga dia adalah Paulus, dan agama yang didirikan itu adalah Kristen. Saya kira seperti itu, saudaraku. Silakan. Baik, terima kasih Bang. Baik, jika Abang mengatakan bahwa Daud adalah pemenuhan janji-janji Allah tentang raja yang mereka nantikan, sebenarnya penafsiran ini juga, maaf ya jika saya katakan itu keliru. Mengapa? Justru orang-orang Yahudi menantikan masa keemasan itu, yaitu ketika Raja Daud berkuasa. Mereka mencapai puncak kemasyuran mereka sebagai bangsa yang merdeka, yang sejahtera, yang terpenuhi segala kebutuhan pada masa itu. Sehingga hampir dalam penulisan-penulisan kitab-kitab para nabi selanjutnya itu berbicara tentang keemasan waktu itu, sehingga mereka menantikan bahwa ada seorang raja yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan, terutama ketika mereka berada di pembuangan di Babel, penguasaan Yunani, bahkan ketika zaman Romawi. Jadi kita harus lihat dari konteks itu. Namun pada kenyataannya, ternyata Mesias yang datang tidak membebaskan mereka dari penjajahan itu, tapi jauh lebih substansi dan lebih esensi dari maksud pembebasan itu sendiri, yaitu membebaskan mereka dari kungkungan dan penjara dosa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka,
bukan dalam artian merdeka secara fisik, yaitu kekayaan, kejayaan dan sebagainya, tapi merdeka dari penjara-penjara kerohanian seperti itu. Selanjutnya, Alkitab yang dipakai secara tepat itu harus dipahami seperti ini, Pak. Alkitab itu harus gini, harus dipahami tidak pada masa itu saja, sehingga ketika kita mengatakan apa yang dikatakan Yesus tentang penyesat yang pergi dari pulau satu ke pulau lain dan menyebarkan ajaran, itu tidak hanya berlaku bagi Paulus, tapi itu berlaku bagi semua pengajar, termasuk sampai hari ini. Kenapa demikian? Karena Alkitab itu adalah kejadian original pada masa itu sebagai bahan baku penulisan, menceritakan tentang apa yang terjadi di masa lalu dan hari itu dan akan datang, sehingga proses penafsirannya juga harus dilihat dalam berbagai aspek dan konteks. Sehingga saya mengatakan, jika itu mengacu kepada Paulus, tentu dia dengan orang yang sangat bijaksana akan menyadari dirinya sebagai penyesat, bukan justru mengajarkan orang tentang siapa penyesat itu. Begitu, Bang. Terima kasih. Iya, baik. Boleh jadi, sangat boleh jadi, karena memang penyesat itu menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau tak ada bantahan lagi bahwa Pauluslah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, ya dah selesai kita. Sudah selesai kita pembahasan itu. Sekarang saatnya Anda menyadari bahwa memang tak ada hubungannya Yahudi dan Kristen. Pola apapun itu yang kita ingin tautkan dengan Yahudi tidak akan nyambung. Dan tidak akan mungkin Kristen dan Yahudi itu duduk bersama dalam satu rumah ibadah. Kenapa? Mereka punya tradisi yang kemudian menjadi prosesi keyakinan mereka yang berdasar terhadap firman Tuhan yang mereka imani. Sementara Kristen, apapun yang dilakoni di dalam tempat ibadahnya itu tidak berdasar terhadap apa yang berasal daripada para nabi. Kemudian, kalau Anda mengatakan banyak orang yang mengajarkan Farisi dan seterusnya, ya jelas banyak orang itu Anda tidak bisa menyebutkan. Dan Anda tidak bisa mengatakan apa agamanya. Tidak bisa. Jadi Anda terkunci di situ, mohon maaf. Kemudian ketika Anda mengatakan Mesias yang mereka tunggu itu bukanlah Daud, mereka salah mentafsirkan. Ya mungkin itu menurut saudara, tapi menurut mereka yang paham tentang agama mereka dan paham tentang kitab mereka, itulah yang mereka imani. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Yod-Heh-Vaveh Adonai mereka dan kepada Daud. Ini Daud, Tuhan dan kepada Daud. Ada dua di sini, Mesias yang ditunggu oleh mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ini poin. Yeremia menuliskan ini, Daud sudah nggak ada. Kan begitu poinnya. Sehingga mereka menafsirkan bahwasanya Daud ini akan dibangkitkan. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan, oh tidak, Mesias yang ada itu memang dari keturunan Daud, yaitu Yesus. Bung, coba Anda dalami dulu Yeremia 36 nomor 30. Apa yang dikatakan di sana? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Saya ulang lagi. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin pada waktu malam. Jadi Yoyakim ditegaskan oleh Tuhan tidak akan ada lagi keturunannya yang duduk di tahta Daud. Sedangkan di dalam Matius 1, ya, Matius 1 di data nomor 11 jelas sekali Yesus di sana ketika dicerita tentang silsilah beliau, jelas dia adalah keturunan dari Yoyakim. Jadi kalau Yesus ini dari keturunan Yoyakim, maka dia tidak punya kesempatan untuk duduk di tahta Daud. Bukan Mesias yang ditunggu. Karena Mesias yang ditunggu itu dari keturunan Daud yang duduk sebagai pelanjut tongkat estafet tahta Daud. Ternyata Yesus tidak bisa. Matius 1 nomor 11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Pintarnya penerjemah kitab saudara
pintarnya, lihainya kemudian, dan saya salut caranya dia kemudian untuk menyesatkan. Mohon maaf saya katakan begitu. Nama Yoyakim dihilangkan di Matius 1 nomor 11 ini. Padahal Yekonya ini bukan anaknya Yosia. Yekonya ini adalah anaknya Yoyakim. Anda bisa baca di dalam 1 Tawarik 3 nomor 16. Keturunan Yoyakim adalah Yekonya. Keturunan Yoyakim adalah Yekonya. Tetapi di dalam Matius, nama Yoyakim dihilangkan, langsung Yekonya dari Yosia. Padahal Yosia ini adalah kakek dari Yekonya. Antara nama Yosia dengan nama Yekonya di Matius 1 nomor 11 harusnya tertulis Yoyakim. Jadi data yang sebenarnya adalah Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Ini tidak, dihilangkan. Yosia dihilangkan Yoyakim, langsung terjun ke cucunya. Yosia memperanakkan cucunya Yekonya. Mana bapaknya Yekonya? Dihilangkan. Untuk apa? Supaya Yesus bisa melenggang, didoktrinkan bahwa dia duduk di atas tahta Daud. Dialah yang dijadikan Raja Daud. Ini cara yang sangat licik ini. Coba Anda dalami itu. Di Matius 1 nomor 11 harusnya ada nama Yekonya di sana. Tetapi karena ahli Taurat, orang Farisi yang saya katakan pintar, cerdas dan cerdik, mencoba untuk menghilangkan nama Yekonya di sana, disebabkan kan di Yeremia 36 nomor 30 diterangkan, sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Berarti Yesus dituliskan di dalam Matius 1 nomor 11 tidak akan pernah duduk di atas tahta Daud. Selesai kan? Berarti Mesias yang ditunggu bukan Yesus. Itu poinnya. Tapi lagi-lagi, kalau saudara ingin memaksakan itu adalah silahkan, karena Anda adalah pelanjut daripada orang Farisi yang Yesus nubuatkan. Silakan. Tapi ingat kata Yesus, menjadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Dan pembuktiannya jelas, Bung. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Hanyalah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Itu ada pengusiran Yesus kepada siapa? Ya kepada orang yang di luar Yahudi tapi manggil-manggil dia Tuhan. Saya kira begitu ya, saudara saya. Kalau memang sudah Anda cukup, silakan kita closing. Karena saya belum menemukan orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus. Silakan. Mungkin saya jawab terakhir, Bang ya. Terima kasih, Bang. Silakan. Bang, silakan. Mengajarkan saya satu hal lagi tentang Yoyakim dan Yekonya ini. Akan saya selidiki lebih jauh lagi nanti. Terima kasih, ini masuk. Alhamdulillah. Silakan. Terakhir, begini, Bang. Sebelum kita tutup mungkin. Saya ingin mengatakan bahwa memang pada kenyataannya bahwa Yahudi dan kekristenan awal itu hari ini kita akan lihat bahwa tidak akan pernah duduk satu meja dalam satu peribadatan. Artinya tidak akan pernah memiliki satu kesatuan yang satu kesatuan sepemahaman tentang iman berdasarkan, walaupun pada kenyataannya memiliki Alkitab Perjanjian Lama yang sama. Mengapa demikian? Abang pasti sudah tahu bahwa pada kekristenan awal sebenarnya tidak ada kekristenan. Pada masa awal-awal itu hanya dikenal sebagai pengikut jalan Tuhan dan mereka beribadah seperti biasa di sinagoga-sinagoga, di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Namun karena pemahaman dan pengertian mereka yang sudah mulai berubah, seturut dengan penggenapan Mesias yang mereka terima sebagai penggenapan janji Allah, lalu mereka perlahan mulai tersingkir, bahkan dianggap sebagai bidat, karena menganggap bahwa Sang Kristus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias dan Tuhan. Jadi proses ini berjalan dalam masa-masa awal kekristenan. Sampai hari ini proses itu terus terjadi, sehingga terbentuklah satu komunitas iman yang baru, yaitu yang disebut dengan gereja. Jadi secara teologi kami menganggap bahwa Israel yang lama memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk membentuk satu Israel yang baru, yaitu gerejanya sendiri, sebagai pemenuhan atas janji dan penerima janji Tuhan yang sebenarnya. Saya mohon maaf, ini klaim saja.
silakan bagi mungkin saudara-saudara saya Yahudi merasa tersinggung dengan pernyataan saya, ya saya minta maaf misalnya jika ada di sini. Kemudian yang kedua, Yoyakim tidak akan duduk di atas tahta Daud menurut saya karena pada masa itu Yoyakim berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi dia melanggar, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Tuhan sehingga dia dianggap jahat di mata Tuhan, dan Tuhan mengatakan tidak akan mendudukkan dia di atas tahtanya, bahkan akan membuat mayatnya jatuh. Dan ya kita tahu dalam sejarah ketika berperang mereka Yoyakim terbunuh di medan pertempuran seperti itu. Tapi saya akan membandingkan dengan apa yang Abang jelaskan tadi, dan itu butuh waktu. Terima kasih Bang atas masukannya tentang Yehunya dan Yoyakim itu. Mengapa Matius tidak menuliskannya, saya akan selidiki nanti. Salam hormat untuk Abang atas masukan ini. Terima kasih kepada para pendengar yang ada di sini. Salam hormat dan salam cinta dari saya. Terima kasih. Oke, saya boleh closing juga berarti ya. Bang, silakan. Boleh ya. Oke. Jadi ya baik. Kami Muslim itu menyadari bahwa Tuhan berkarya kepada Bani Israel. Pada saat Tuhan berkarya kepada Bani Israel, kami paham bahwa Tuhan itu memilih Bani Israel dari ke-12 suku Bani Yakub sebagai bangsa pilihan pada masanya. Kami paham dan kami ngerti itu. Akan tetapi sebagai Muslim, saya sendiri pribadi Muslim, ketika saya belajar tentang materi-materi dari kitabnya orang Yahudi dan janji Tuhan kepada mereka, ada hal yang menyedihkan bagi saya gitu loh. Dan ini sering saya utarakan kepada teman-teman Kristen. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 34 nomor 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka kembali ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Siapa mereka ini? Domba, yaitu Bani Yakub. Lalu dikatakan, katakanlah kepada mereka dalam Yehezkiel 37 nomor 21. Beginilah firman Tuhan Adonai, sungguh aku menjemput orang-orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka kembali. Di dalam Ulangan 30 nomor 35, maka Tuhan Elohim akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terdahulu menghalau daripadamu dari ujung langit, dari sana pun Tuhan akan mengumpulkan engkau kembali, dan dimanapun ia akan mengambil engkau. Tuhan Elohim akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ini janji Tuhan kepada Bani Israel. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari 4 penjuru bumi. Yesaya 11 nomor 12. Ini nubuat di mana Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel yang berserak kemana-mana. Dia akan mengumpulkan itu. Ada suatu masa di mana mereka akan dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Yeremia 32:37. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka dahulu karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Ini nubuatan Tuhan. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika seluruh Bani Israel dikumpulkan kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, apakah orang Kristen akan ikut ke sana? Apakah teman-teman saya orang Kristen ini dari Protestan, dari Katolik, dari Advent dan apapun sektenya akan diikutkan bersama dengan mereka? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwasanya di dalam Yesaya 52 nomor 1 terang sekali dikatakan oleh Tuhan bahwasanya orang-orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke tanah Yerusalem. Tanah kudus Yerusalem tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat.
Lalu kemana teman Kristen saya ini akan pergi? Kalau kemudian dihimpun kembali orang-orang Israel masuk ke dalam kota yang dijanjikan oleh Tuhan, kemana teman-teman Kristen saya pergi? Yesaya 52 nomor 1. Berjaga-jagalah wahai Yerusalem, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi Kristen mau kemana dia kalau ini dihadang oleh Tuhan? Sementara di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam sinagoge. Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem, tempat sucinya orang Yahudi. Lalu kalau orang Yahudi dihimpun kemudian dari seluruh penjuru bumi, orang Kristen ikut gak? Nggak ikut. Kalaupun ikut ditahan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Jangan daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini berat. Ini berat. Karena ketika teman-teman Kristen ditanyai, atas kehendak siapa Anda mempertuhankan anak Maria? Apakah kehendak Bapak? Kalau kehendak Bapak mana dalilnya? Tapi kalau kehendak Bapak Paulus, wah itu ada dalilnya. Di mana itu? Roma 10 nomor 5 nomor 6. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya dan apa yang dikatakan mulutnya diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Maka siapa yang menuhankan Yesus itu atas kehendak Paulus. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Saya kira begitu, saudara saya. Salam kenal dari saya Bang Suma, saudara Grace. Kita sama-sama mudah-mudahan bisa memberikan edukasi. Iya, silakan dengan iman saudara, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ini hanya edukasi aja, pendapat kita masing-masing. Biarkan netizen yang menilai. Demikian host, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat yang di sini. Kami sudah diberi ruang untuk berdiskusi. Iya, teman-teman yang di bawah dan juga yang di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal ini, termasuk channel Zulkifli M. Abbas Official. Terima kasih Anda telah menemani kami berdiskusi. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa mempererat hubungan antar anak bangsa demi kejayaan Indonesia ke depan. Ya, demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.